Episode 9 Aku bisa melihat segalanya. Area dada wanita itu luar biasa kencang, membentang tinggi dan ketat di balik kaos oblong putih berleher kru. Bentuknya menyerupai 2 peluru artileri kaliber besar. Ditambah lagi dengan wajah yang halus dan rambut hitam panjang, ia pun tampak seperti Angelina Jolie dari film blockbuster Hollywood, seksi dan menawan namun dengan sentuhan keberanian maskulin. Ini wanita yang sangat istimewa, pikir Xia Feng. Meskipun ia belum pernah melihatnya selama beberapa hari sejak kedatangannya, dari nada bicaranya kepada Lu Sheng, ia jelas bukan murid baru. Liang Xiao, kapan kamu kembali? Lu Sheng menghampirinya dengan senyum menyanjung di wajahnya. Liang Xiao? Xia Feng melirik Liang Zhengchun, lalu ke Liang Xiao yang mendekat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Liang Xiao dan Liang Zhengchun terlihat agak mirip. Liang Xiao berkata, saya baru saja turun dari pesawat pagi ini. Ayah, saya sudah kembali. Ekspresi Liang Zhengchun masih serius. Kamu bahkan tidak meneleponku saat pulang. Apa kamu masih menganggapku ayahmu? Liang Xiao tersenyum dan berkata, Ayah, aku hanya tidak ingin ayah pergi ke bandara dan kelelahan. Bukankah lebih baik putrimu merasa kasihan padamu? Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Tanya Liang Zhengchun. Liang Xiao berkata, aku tidak akan pergi kali ini saat aku kembali. Ayah, aku sudah berhenti bekerja di sana. Mulai sekarang, aku akan menemani ayah setiap hari. Oke? Oke, haha. Liang Zhengchun langsung tersenyum. Ketika orang tua, mereka ingin anak-anak mereka selalu ada. Mereka tidak meminta apapun lagi. Bisa bertemu mereka setiap hari adalah sebuah berkah dan penghiburan. Lu Sheng tersenyum dan berkata, Xiao, jika kamu kembali sebagai asisten pelatih, pusat kebugaran pasti akan memiliki banyak murid baru. Liang Xiao balas tersenyum. Aku akan meletakkan barang bawaanku dan bicara dengan kalian nanti saat aku kembali. Ia membawa kopernya menuju pintu bagian dalam. Saat melewati Xia Feng, ia berkata, jangan ganggu biksu itu. Dia orang yang kasar. Biksu adalah nama panggilan Lu Sheng, dan banyak teman baiknya memanggilnya Lu Zishen. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak, kami hanya bercanda. Liang Xiao masuk ruang dalam sambil membawa koper. Dengan pinggang ramping, pinggul ramping, dan kaki jenjangnya, punggungnya tampak begitu indah. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Sebenarnya, jika ia hanya perlu memikirkannya, wanita Wing Chun berkaki panjang itu akan terlihat jelas dalam pandangannya. Tetapi ia tidak mau. Bagi pria lain, melihat tubuh wanita dalam bentuk aslinya sangatlah sulit. Itulah sebabnya ia merasa misterius. Namun baginya, itu terlalu mudah. Satu pikiran saja dapat mencapai tujuannya, sehingga misteri itu telah lama kehilangan daya tariknya dan tidak lagi menarik. Lebih lanjut, ia tidak ingin terjerumus ke dunia ini, jadi ia biasanya menahan diri. Tentu saja, Jiang Rui adalah pengecualian. Nak, Lu Sheng menatap Xia Feng. Apakah kamu pernah berlatih Wing Chun sebelumnya? Xia Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Lu Sheng tidak percaya. Kau bercanda? Aku baru saja melihatmu memukul boneka kayu itu. Kau melakukannya dengan cukup baik. Aku butuh 8 bulan untuk mencapai level yang sama denganmu. Beraninya kau bilang kau belum pernah berlatih sebelumnya? Aku benar-benar belum pernah berlatih. Xia Feng tidak ingin menjelaskan. Pada saat ini, Liang Zhengchun datang, menunjuk ke arah manusia kayu, dan berkata, Feng Zi, pukul aku lagi dan biarkan aku melihat. Oke. Xia Feng berjalan ke arah manusia kayu itu, menurunkan pinggangnya dan menarik napas dalam-dalam, lalu meninju ke bawah dengan satu gerakan demi satu gerakan. Kali ini, saat memukul boneka kayu, mata kirinya masih memberi otaknya gambaran Liang Zhengchun yang memukul boneka kayu, dan ia masih belajar. Namun, kali ini, ia lebih terampil dan lebih cepat daripada sebelumnya. Ini bukan karena pemahamannya yang begitu kuat, melainkan karena ia mulai beradaptasi dengan kecepatan input mata kirinya. Tubuhnya juga semakin terbiasa dengan mode pertunjukan imitasi ini, yang memungkinkannya meniru gerakan Liang Zhengchun dengan lebih cepat dan akurat. Proses ini mungkin tampak rumit dan ajaib, tetapi sebenarnya mirip dengan para perempuan penari persegi yang mempelajari gerakan tari dari DVD. Satu-satunya perbedaan adalah DVD mereka diletakkan di atas tan bunga, sementara DVD Xia Feng adalah mata kirinya, bagian dari tubuhnya. Inilah keunggulan uniknya, yang tak tertandingi oleh orang lain. Bang, 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 bang. Serangan Xia Feng menjadi lebih cepat dan akurat. Ia benar-benar tenggelam dalam dunia Wing Chun, melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa siswa veteran berhenti berlatih dan datang untuk menonton Xia Feng memukul boneka kayu. Sekelompok besar orang, termasuk Liang Zhengchun, tercengang oleh pemandangan aneh di hadapan mereka. Di mata mereka, Xia Feng bukanlah seorang pemula yang baru belajar Wing Chun selama beberapa hari, melainkan seorang veteran dengan pengalaman setidaknya 10 tahun, menyembunyikan kekuatan aslinya dan berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Mustahil? Apa orang ini murid baru? Seorang murid lama yang telah belajar Wing Chun selama setahun ternganga, tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
karena meskipun ia maju untuk memukul manusia kayu itu, ia takkan mampu memukul Xia Feng sehebat sekarang. Tentu saja tidak. Orang ini licik sekali. Dia berpura-pura jadi pemula. Mungkinkah dia dikirim oleh faksi lain untuk membuat masalah? Kata seorang mahasiswa tua. Bukankah dia ke sini untuk menjemput gadis-gadis? Kata seseorang. Mungkin saja. Liang Shiji sangat tampan. Siapa tahu orang ini juga punya ide yang sama, kata seseorang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Suster senior Liang bekerja di Amerika Serikat dan jarang kembali 2 kali setahun. Orang ini bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin dia punya pikiran seperti itu? Omong kosong? Kurasa dia pasti dikirim oleh faksi lain untuk membuat masalah, kata seseorang. Beberapa siswa bergumam satu sama lain, berdiskusi dengan bersemangat tetapi pelan. Wajah Lu Sheng semakin muram. Ia mendekati Liang Zhengchun dan berbisik di telinganya. Guru Liang, katanya dia hanya belajar Wing Chun beberapa hari. Lihat kemampuannya. Apakah itu berarti dia baru belajar Wing Chun beberapa hari? Liang Zhengchun menggelengkan kepalanya sambil berpikir dan mengangkat 3 jari. Setahu saya, dia sudah berlatih setidaknya selama 3 tahun. Lu Sheng berkata, Tuan Liang, Anda telah berlatih Wing Chun seumur hidup Anda. Jika Anda bilang 3 tahun, maka pasti sudah 3 tahun. Lalu mengapa orang ini berbohong? Tidak seperti. Liang Zhengchun mengerutkan kening, tiba-tiba merasa ragu. Di matanya, Xia Feng diselimuti kabut yang tak tertembus. Pada saat ini, Liang Xiao keluar dan berdiri di samping Liang Zhengchun, memperhatikan Xia Feng memukul boneka kayu itu. Sambil memperhatikan, ia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ayah, siapa nama murid ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Namanya Xia Feng, kata Liang Zhengchun. Dia baru beberapa hari di sini, jadi tentu saja kau belum melihatnya. Apakah dia pernah berlatih sebelumnya? Tanya Liang Xiao. Liang Zhengchun menggelengkan kepalanya. Tidak, dia bilang itu pertama kalinya dia belajar Wing Chun. Mulut Liang Xiao tiba-tiba terbuka lebar, tampak sangat terkejut. Mustahil. Dia sangat terampil. Mungkinkah dia hanya belajar Wing Chun beberapa hari? Liang Zhengchun berkata, dia orang yang jujur, bukan orang yang suka berbohong. Tapi dia juga tidak terlihat seperti orang yang baru belajar Wing Chun. Aku sudah tidak yakin lagi. Aku tidak bisa melihat sisi gelapnya. Liang Xiao berkata ini tidak sulit. Jika aku berlatih dengannya, bukankah aku akan tahu latar belakangnya? Lu Sheng berkata, Xiao, lepaskan aku. Aku akan melawannya. Pergi sana. Kau pemarah dan tak tahu cara mengendalikan kekuatanmu. Lebih baik aku pergi saja, kata Liang Xiao sambil berjalan menuju Xia Feng. Xia Feng baru saja menyelesaikan gerakan terakhirnya dan berhenti memukul dan menendang. Ia kelelahan setelah ronde pemukulan boneka kayu itu. Keringat membasahi dahi dan sekujur tubuhnya, sementara tangan dan kakinya terasa nyeri dan bengkak di banyak tempat. Lagi pula, tinju dan kakinya membentur kayu keras, dan meskipun tangannya kapalan, pasti akan rusak jika terus-menerus memukul boneka kayu itu. Setelah pertarungan melawan manusia kayu ini, Xia Feng memperoleh pemahaman baru tentang kunci kekuatan Wing Chun, yang dapat dianggap sebagai suatu keuntungan. Xia Feng, benarkah? Kata Liang Xiao sambil tersenyum, kamu bertarung dengan baik. Xia Feng kemudian menyadari bahwa Liang Xiao telah berjalan ke sisinya. Ia tersenyum dan berkata dengan sopan, maaf, Nona Liang. Saya hanya berlatih tanpa tujuan. Bisakah kamu menjadi begitu baik hanya dengan berlatih secara membabi buta? Xia Feng tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Apakah kamu tertarik berlatih denganku? Kata Liang Xiao. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Aku baru belajar beberapa hari, dan masih banyak yang belum ku mengerti. Aku bukan tandinganmu, jadi lebih baik kita menyerah saja. Liang Xiao tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju dada Xia Feng. Xia Feng tidak mengantisipasi serangan mendadak Liang Xiao, dan ia tidak sempat bereaksi tepat waktu, terkena pukulan Liang Xiao. Meskipun Liang Xiao adalah wanita yang rapuh, pukulannya sama kuatnya dengan pukulan pria. Pukulan itu membuatnya mundur 2 langkah, dan dadanya terasa nyeri. Sebelum Xia Feng sempat berdiri tegak, Liang Xiao mendekat dan menendang lututnya. Kekuatan sapuan itu langsung menjatuhkan Xia Feng ke tanah, membuatnya tak berdaya. Beberapa siswa yang menyaksikan keseruan itu langsung bersorak-sorai, dan Lu Sheng bahkan bertepuk tangan secara berlebihan. Dia menyerangku tanpa alasan yang jelas dan sangat kejam. Sungguh hina, umpat Xia Feng dalam hati, lalu berbalik dan berdiri, lalu mengambil posisi siap menyerang Liang Xiao. Seharusnya kau sudah melakukan ini sejak lama. Setelah suara itu jatuh, Liang Xiao bergerak, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Xia Feng lagi dan meninju jantung Xia Feng. Kali ini Xia Feng sudah siap. Dengan dorongan tangan kanannya, ia menepis tinju Liang Xiao, dan siku kanannya mengenai pinggang Liang Xiao. Liang Xiao menurunkan tangan kirinya, menahan siku kanan Xia Feng, dan mendorong ke depan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata,
Keduanya menyelesaikan gerakan menyerang dan bertahan masing-masing, dan tak satu pun dari mereka berhasil mengenai lawan. Keduanya saling memandang dan langsung mulai bertarung lagi. Liang Xiao telah berlatih Wing Chun di bawah bimbingan Liang Zhenchun sejak kecil. Dan meskipun pengalaman dan tingkat keahliannya jauh lebih unggul daripada pemula seperti Xia Feng memiliki keunggulan mata kirinya. Secepat apapun Liang Zhenchun, selama ia tidak bisa mengalahkan mata kirinya, ia tidak akan dianggap cepat. Oleh karena itu, begitu ia mengunci Liang Xiao dengan mata kirinya, ia akan memiliki pandangan jauh ke depan sebelum Liang Zhenchun menyerang, memungkinkannya untuk menghindari serangan ganas Liang Zhenchun. Keduanya bertukar pukulan dan tendangan, telapak tangan dan siku, dan saling bertarung dengan sengit. Seiring berjalannya waktu, Xia Feng menerima beberapa pukulan dan tendangan, dan Liang Xiao juga menerima beberapa pukulan dan tendangan dari Xia Feng, dan pertarungan hampir berimbang. Saat pertarungan berlangsung, sebuah ide muncul di benak Xia Feng. Aku laki-laki, jadi aku jelas lebih kuat dari Liang Xiao, tapi pukulannya terasa lebih kuat dariku. Ini pasti ada hubungannya dengan teknik pembangkit tenaganya. Mata kiriku bisa menangkap gerakannya. Dan secepat apapun dia bergerak, dia tidak mungkin lebih cepat dari mata kiriku. Tapi bisakah aku melihat bagaimana dia menggunakan kekuatannya? Jika aku bisa melihat, aku bisa dengan cepat menguasai rahasia pembangkit tenaga Wing Chun. Setelah aku menguasainya, aku tidak akan takut pada lawan seperti Lu Sheng. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, mata kirinya sedikit berkedut, dan kaos serta bra Liang Xiao lenyap seketika. Pandangannya dipenuhi warna putih, bagian putihnya seperti salju musim semi, dan bagian merah mudanya seperti bunga persik di bulan Maret. Pemandangan memikat itu membuatnya tertegun sejenak, dan reaksinya pun lambat. Hei! Liang Xiao berteriak dan menendang perut bagian bawah Xia Feng dengan kaki merah mudanya. Dengan suara keras, Xia Feng jatuh ke tanah sambil memegang perutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Liang Xiao bergegas membantu Xia Feng. Xia Feng segera menutup matanya dan mengumpat dalam hati, pantas saja kau dihukum. Kemampuan Xia Feng menguasai bahasa asing hanya dalam beberapa hari sungguh luar biasa. Mana yang lebih sulit, belajar bahasa asing atau bela diri? Jelas, yang pertama. Oleh karena itu, mempelajari bela diri bukanlah hal yang sulit bagi Xia Feng. Ia dapat dengan cepat menghafal materi ajar dan gerakan instruktur. Ia juga kuat secara fisik, yang kurang hanyalah pengalaman dan beberapa kiat. Begitu dia menguasainya, seberapa kuatkah dia nantinya? Bahkan Liang Zhenchun, yang telah menekuni Wing Chun sepanjang hidupnya, mungkin tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Namun, hasil dari kompetisi ini adalah Liang Xiao menang dan Xia Feng kalah. Alasan kekalahan tersebut hanya diketahui oleh Xia Feng sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Liang Xiao bertanya dengan khawatir, dan dia mengulurkan tangan ke Xia Feng. Xia Feng tidak menolak kebaikannya. Ia meraih tangannya dan memanjat. Ia membersihkan debu di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Sudah kubilang aku tidak bisa mengalahkanmu. Apa kau percaya padaku sekarang? Apakah kamu benar-benar baru belajar Wing Chun selama beberapa hari? Mata Liang Xiao penuh dengan godaan. Xia Feng mengangkat bahu. Sebenarnya hanya beberapa hari. Buat apa aku berbohong padamu? Berbohong membutuhkan motif, tetapi dia tidak punya motif untuk mengatakan kebohongan seperti itu. Liang Xiao tampaknya mempercayai kata-kata Xia Feng. Ia menghampiri Liang Zhenchun dan berbisik di telinga ayahnya. Ayah, sepertinya ayah telah menemukan harta karun. Mengapa ayah tidak menerimanya sebagai murid terakhir ayah dan membiarkan dia membawa nama baik bagi perguruan Wing Chun kita? Liang Zhenchun tidak berkata ya atau tidak. Dia hanya menatap Xia Feng dengan sedikit kecurigaan di matanya. Mendengar kata-kata Liang Xiao, wajah Lu Sheng menjadi muram. Ia telah belajar bela diri di sini selama lebih dari 3 tahun, dengan tujuan menjadi murid Liang Zhenchun. Tetapi Liang Zhenchun tidak pernah setuju. Liang Xiao tahu ini, tetapi ia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang baik di hadapannya. Sekarang, Xia Feng, yang muncul entah dari mana, telah muncul, dan Liang Xiao justru berbicara untuknya, meminta Liang Zhenchun untuk menerimanya sebagai murid terakhirnya. Bagaimana mungkin ia bisa merasa tenang? HMPH. Lu Sheng mendengus dingin dan melangkah ke arah Xia Feng. Biksu. Liang Xiao meraih Lu Sheng dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak berlatih denganmu. Bagaimana kalau berlatih denganku? Lu Sheng balas menatap Liang Xiao tanpa berkata sepatah kata pun, tampak sangat tidak senang. Liang Xiao menjabat tangan Lu Sheng dan berkata dengan manis saudara Sheng, berlatihlah denganku. Lu Sheng kemudian memaksakan senyum dan berkata, baiklah, aku akan berlatih denganmu. Menurutnya, ada banyak kesempatan untuk menghadapi Xia Feng, tetapi kesempatan untuk berlatih dengan Liang Xiao sangatlah langka. Pada saat ini, lebih banyak siswa datang. Liang Zhenchun menyapa dan membimbing mereka berlatih. Beberapa siswa yang tadinya menonton keseruan juga bubar dan melanjutkan latihan berpasangan. Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Saat Lu Sheng berjalan ke arahnya tadi, tatapannya tampak menakutkan, dan ia tahu apa artinya itu.
Ia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia bukanlah tandingan Lu Sheng. Jika ia melawan Lu Sheng, hasilnya pasti akan buruk. Lu Sheng sudah mulai berlatih tanding dengan Liang Xiao, menempelkan tangan dan kaki mereka, sesekali diselingi dengan tinju, tendangan, dan sikutan. Meskipun gerakannya lambat, mereka terlihat sangat profesional. Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan ia berpikir, tadi, aku ingin melihat bagaimana otot dan tulang Liang Xiao bekerja, tapi itu saat pertarungan sungguhan, dan dia tidak memberiku kesempatan untuk melihat tembus pandangnya. Sekarang setelah aku bebas, aku bisa mengamati bagaimana otot dan tulangnya bekerja. Jika aku menguasai teknik ini, kekuatanku pasti akan meningkat. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, mata kirinya berkedut sedikit. Mata kirinya bagaikan api yang membakar, seketika membakar pakaian Liang Xiao, lalu kulitnya. Di mata kirinya, Liang Xiao bukan lagi manusia normal dan utuh. Ia seperti boneka semi anatomi di kelas biologi, tanpa kulit, rambut, atau apapun, hanya otot, ligamen, tulang, dan pembuluh darah. Namun, di mata kanan Xia Feng, Liang Xiao adalah sosok wanita cantik berkaki panjang, yang setiap gerakannya memanjakan mata. Hanya Xia Feng yang bisa menghargai pemandangan seperti itu. Mata kirinya tajam, sementara mata kanannya normal, memberikan Xia Feng kondisi yang sempurna untuk perbandingan dan analisis. Contoh sederhana Liang Xiao melancarkan pukulan langsung. Mata kiri Xia Feng melihat gerakan otot, ligamen, dan tulang, yang mengumpulkan dan melepaskan energi. Sementara itu, mata kanannya melihat telapak tangan yang berubah menjadi kepalan, serangan instan. Dengan demikian, melalui koordinasi mata kiri dan kanan, rahasia pembangkitan kekuatan Wing Chun terungkap tanpa ragu. Jadi begitu. Jadi begitu. Haha. Senyum tersungging di bibir Xia Feng. Ia menyaksikan Liang Xiao dan Lu Sheng bertanding, dan mau tak mau ia meniru gerakan Liang Xiao. Kali ini ketika ia menirukan aksinya, ia tidak hanya meniru bentuk, tetapi juga isi di dalamnya. Apa yang dilakukan anak itu? Seorang siswa tampak penasaran ketika melihat Xia Feng meniru gerakan Liang Xiao. Murid yang sedang berlatih tanding dengannya juga berhenti dan menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, ia berkata, apa si idiot itu sedang melakukan pertunjukan imitasi? Dia melakukan semua yang Xiao lakukan. Tak lama kemudian, semakin banyak siswa yang menyadari perilaku aneh Xia Feng dan mulai membicarakannya. Sebagian mengejeknya, sebagian lagi penasaran. Tatapan Liang Zhengchun beralih ke Xia Feng. Ia mengamatinya sejenak, lalu tiba-tiba ternganga kaget. Para siswa menonton dengan geli. Sementara Xia Feng tampak seperti orang bodoh yang meniru orang lain. Namun, sebagai seorang ahli, ia melihat kuncinya. Tadi, saat Xia Feng melawan boneka kayu, banyak orang bilang Xia Feng sudah belajar Wing Chun setidaknya setahun. Namun, di mata ahli ini, Xia Feng, seorang pemula, benar-benar terekspos. Xia Feng baru belajar beberapa jurus dan sama sekali tidak bertenaga. Tanpa tenaga, sekuat apapun pukulannya, hanya pamer dan hampa. Karena itu, ia yakin Xia Feng hanyalah peniru ulung yang haus kemenangan cepat. Ketika Liang Xiao memintanya untuk menjadikan Xia Feng sebagai murid terakhirnya, ia sebenarnya enggan. Para seniman bela diri tidak menyukai orang yang terburu-buru mengejar kemenangan cepat, begitu pula dirinya. Namun, melihat Xia Feng meniru gerakan Liang Xiao, ia terkejut dan terharu. Liang Zhengchun berjalan menuju Xia Feng. Xia Feng melihat Liang Zhengchun mendekatinya, dan ia pun menghentikan clairvoyance-nya terhadap Liang Xiao dan berhenti menirunya. Halusinasi kecil muncul di depan matanya, tetapi segera menghilang. Liang Zhengchun menatap Xia Feng dan berkata dengan kagum, Feng Zi, kamu belajar dengan sangat cepat. Xia Feng tersenyum dan berkata sopan, Tuan Liang, ingatan saya baik. Lihatlah aku bertarung, dan belajarlah cara bertarung dariku, kata Liang Zhengchun. Xia Feng tertegun sejenak, lalu mengangguk, oke. Selama beberapa hari ia berada di sasana, Liang Zhengchun hanya mengajarinya hal-hal paling dasar, dan tidak pernah memberinya instruksi formal tingkat lanjut. Ia tidak tahu mengapa Liang Zhengchun tiba-tiba berubah pikiran, tetapi ini adalah kesempatan untuk mempelajari kungfu yang sesungguhnya, dan ia tentu tidak akan melewatkannya. Sebenarnya, ada alasan mengapa ia memilih untuk memahami Liang Xiao, bukan Lu Sheng. Ia percaya bahwa Liang Zhengchun, keturunan langsung Im Wing Chun, pasti memiliki hal-hal tertentu yang tidak akan ia wariskan kepada orang luar. Namun, Liang Xiao bukanlah orang luar, ia adalah putri Liang Zhengchun. Liang Zhengchun pasti akan mewariskan rahasia tertentu kepada Liang Xiao tanpa ragu. Oleh karena itu, ia memilih untuk memahami Liang Xiao dan mempelajari Wing Chun-nya, bukan Lu Sheng. Sekarang, Liang Zhengchun bertindak secara pribadi. Dia jelas lebih baik dalam melihat sesuatu daripada Liang Xiao, dan dia juga bisa mempelajari hal-hal yang lebih rumit. Liang Zhengchun mengambil posisi awal dan bertanya, apakah kamu siap? Xia Feng meniru Liang Zhengchun dan mengambil posisi awal. Tuan Liang, saya siap.
Yang disiapkannya sebenarnya adalah matanya. Liang Zhenchun berteriak, melangkah maju untuk memukul, melangkah mundur untuk menekan sikunya, dan mulai melakukan Wing Chun dengan tertib. Mata kiri Xia Feng sekali lagi memasuki mode perspektif, tertuju pada Liang Zhenchun. Sama seperti sebelumnya ia mengamati Liang Xiao, kini ia mengamati Liang Zhenchun dengan cara yang sama. Liang Zhenchun benar-benar tangguh. Gerakannya bahkan lebih presisi, secepat guntur dan kilat, selambat pohon willow yang bergoyang tertiup angin. Kekuatannya dilepaskan dan ditarik kembali dengan mudah. Serangannya seperti arus deras, gerakan mundurnya seperti air pasang surut. Transisinya juga cepat, mencapai titik penguasaan mutlak. Semua orang berhenti, termasuk Liang Xiao dan Lu Sheng, yang juga berhenti berlatih dan pindah untuk menonton Liang Zhenchun dan Xia Feng. Apa yang sedang dilakukan Master Liang? Apakah dia sedang mengajari anak itu Wing Chun? Tanya seseorang. Apakah itu sebuah pertanyaan? Kata seseorang. Anak ini baru beberapa hari di sini, dan Guru Liang sudah mengajarinya secara langsung. Aku sungguh tidak tahu apa kelebihan anak itu, kata seseorang. Tiruan yang bagus, kata seseorang. Hehehe. Seseorang tertawa. Ada banyak diskusi, dan hampir semua orang masih percaya bahwa Xia Feng hanya pandai meniru dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Ekspresi Lu Sheng semakin muram, dan ia merasa semakin tidak senang. Sebelumnya, ketika Liang Xiao meminta Liang Zhenchun untuk menerima Xia Feng sebagai murid terakhirnya, Liang Zhenchun menolaknya. Namun, kurang dari 10 menit kemudian, Liang Zhenchun ternyata telah mengajari Xia Feng Wing Chun. Lebih lanjut, ia menemukan bahwa beberapa teknik Wing Chun yang diajarkan Liang Zhenchun kepada Xia Feng masih baru baginya. HMPH. Lu Sheng semakin marah semakin dia melihatnya. Liang Xiao tidak menyadari perubahan suasana hati Lu Sheng. Ia menatap Xia Feng yang sedang berlatih Wing Chun bersama ayahnya, Liang Zhenchun, dengan sorot mata penuh kegembiraan dan rasa ingin tahu. Beberapa menit kemudian, Liang Zhenchun berhenti memukul dan menendang. Tatapannya beralih ke wajah Xia Feng, menatap lurus ke matanya. Xia Feng terduduk lemas di tanah, napasnya terengah-engah. Dahi dan lehernya berlumuran keringat, dan pakaiannya setengah basah. Terus-menerus menggunakan kewaskitaan mata kirinya menghabiskan terlalu banyak energi dalam tubuhnya, dan dia pun kelelahan saat itu. Saat ia ambruk di tanah, halusinasi mulai muncul. Sasana tinju telah berubah menjadi taman kanak-kanak, dengan gambar-gambar kartun yang menghiasi dinding bunga matahari merah, beruang, dan sebagainya. Para siswa yang menyaksikan kegembiraan di sekitarnya juga telah menjadi anak-anak yang menggemaskan. Semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Titik merah kecil di dahinya sangat menarik perhatian. Kemudian ia melihat Liang Xiao, yang mengenakan celana selangkangan terbuka, bokong mungilnya terekspos tanpa penutup apapun. Yang paling mengejutkan adalah Liang Zhenchun, yang telah berubah menjadi seorang guru taman kanak-kanak, dengan kepang hitam panjang. Fengzi, kamu baik-baik saja? Liang Zhenchun berjalan ke sisi Xia Feng. Xia Feng tampak seperti sedang kejang, yang membuatnya sedikit gugup. Xia Feng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan ilusinya lenyap. Ia menopang dirinya sendiri dan berdiri, sambil berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Apakah kamu sungguh baik-baik saja? Tidak apa-apa, Master Liang, jangan khawatirkan aku. Xia Feng tersenyum. Terima kasih telah mengajariku Wing Chun. Aku belajar banyak. Liang Zhenchun bertanya ragu-ragu kalau begitu. Katakan padaku, berapa banyak yang telah kau pelajari? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu, mungkin sedikit, atau mungkin sedikit lebih. Liang Zhenchun tampak tidak puas dengan jawaban yang tidak jelas ini, dan alisnya sedikit berkerut. HMPH. Lu Sheng mendengus dingin, mungkin maksudmu kau sudah belajar banyak, kan? Ayo bertarung dan tunjukkan padaku seberapa banyak yang telah kau pelajari. Kali ini, baik Liang Zhenchun maupun Liang Xiao tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Lu Sheng. Xia Feng menyeringai. Baiklah, tapi beri aku waktu istirahat setengah jam. Aku akan melawanmu dalam waktu setengah jam. Oke, setengah jam. Lu Sheng memelototi Xia Feng dengan tajam, lalu berbalik dan berjalan menuju manusia kayu itu. Seorang murid berkata, Kakak Sheng, beri dia pelajaran nanti. Ya, kita perlu memberinya pelajaran. Dia terlalu sok, kata seorang siswa. Xia Feng pura-pura tidak mendengar kata-kata ini dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, dia masih baru di sini. Sementara Lu Sheng sudah 3 tahun di sini dan tentu saja punya banyak teman. Lu Sheng menghampiri boneka kayu itu dan mulai memukulnya. Setiap pukulan menghasilkan suara yang mengerikan. Otot-ototnya seperti balok besi, ligamennya seperti kabel baja, tulang-tulangnya seperti batang baja. Seluruh tubuhnya luar biasa kuat. Ini jelas merupakan unjuk kekuatan terhadap Xia Feng. Namun, Xia Feng tak lagi merasa takut. Ia berjalan ke dinding dan duduk di kursi untuk beristirahat. Ia memejamkan mata, seolah tertidur,
Tetapi pikirannya kembali memutar gambar Liang Zhenchun yang sedang berlatih Wing Chun. Mata kirinya memberinya analisis yang paling akurat bagaimana tulang-tulang Liang Zhenchun bergerak di setiap gerakan, bagaimana otot dan ligamennya mengerahkan kekuatan, dan ia menyerap wawasan ini seperti spons. Minumlah segelas air. Tiba-tiba terdengar suara yang menyenangkan. Xia Feng membuka matanya dan melihat Liang Xiao dan segelas jus merah di tangannya. Liang Xiao menyerahkan cangkir itu kepada Xia Feng. Ini jus wortel. Minumlah. Ini akan membantumu memulihkan tenaga dengan cepat. Terima kasih. Xia Feng mengucapkan terima kasih dan meminum segelas jus wortel. Liang Xiao duduk di sebelah Xia Feng. Lu Sheng sangat kuat. Apa kau benar-benar ingin melawannya? Kalau kau menyerah, aku bisa bicara dengan Lu Sheng untukmu. Xia Feng berkata, tidak, aku akan melawannya. Ini kesempatan bagus untuk membuktikan apa yang telah kupelajari. Lalu ia tersenyum dan berkata, paling buruk, aku akan dipukuli olehnya. Aku tidak takut sakit. Baiklah, kalau begitu kamu bisa istirahat. Liang Xiao mengambil cangkir kosong Xia Feng dan pergi. Setengah jam berlalu dengan cepat. Lu Sheng tiba di sebuah lapangan terbuka, dan para siswa memberi jalan kepadanya dan berdiri melingkar, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan. Lu Sheng melambaikan tangan pada Xia Feng. Wah, setengah jam sudah lewat. Apa kamu sudah istirahat dengan baik? Xia Feng berdiri dan berjalan mendekat, akhirnya berdiri di hadapan Lu Sheng. Setelah merasa tenang, ia mulai bergerak maju, menampilkan jurus pembuka Wing Chun yang paling terkenal, Asking the Road Hand. Jurus pembuka ini melibatkan dua tangan satu, Asking the Road Hand, untuk menyerang, dan yang lainnya, Guard Hand, untuk bertahan. Keduanya dapat diubah sesuka hati, memungkinkan untuk menyerang maupun bertahan. Jurus ini telah ia pelajari dari Liang Zhenchun setengah jam sebelumnya. Kau benar-benar punya sikap seorang master, kata Lu Sheng sinis, tapi aku tak perlu menggunakan Wing Chun untuk mengalahkanmu. Sanda saja sudah cukup. Begitu dia selesai berbicara, Lu Sheng tiba-tiba bersandar dan menendang Xia Feng ke samping. Xia Feng melompat pelan, bergerak setengah langkah ke samping, menarik tangannya ke belakang, mengubah pertahanannya menjadi kepalan tangan, dan meninju ligamen antara paha dan lutut Lu Sheng. Pukulan itu membuat Lu Sheng terhuyung mundur, menatap Xia Feng dengan heran. Pukulan di ligamennya, meskipun tidak melukai kulitnya yang tebal, tetap terasa sangat menyengat. Ia tidak menunjukkannya, hanya dia menahannya. Para siswa yang menonton juga sangat terkejut. Ketika Lu Sheng menendang, hampir semua siswa mengira Xia Feng akan ditendang ke tanah oleh Lu Sheng. Tetapi dalam sekejap mata, Lu Sheng dipukul balik oleh Xia Feng. Ayah, ini aneh. Liang Xiao, yang juga sedang menonton, berkata kepada Liang Zhenchun di sampingnya. Baru saja, aku merasa seperti ayah sedang bertengkar dengan Lu Sheng. Liang Zhenchun mendesah pelan, anak ini susah sekali ditebak. Dulu kukira dia cuma meniru. Tapi sekarang dia sepertinya sudah menguasai trik-trik kekuatan jembatan panjang dan pendek. Dia benar-benar jagoan Wing Chun. Tapi, tidakkah menurutmu ini terlalu cepat? Jembatan panjang dan jembatan pendek adalah dua jenis pembangkitan kekuatan dalam Wing Chun. Jembatan panjang digunakan untuk serangan jarak jauh, sementara jembatan pendek digunakan untuk serangan jarak pendek. Serangan Xia Feng sebelumnya terhadap Lu Sheng adalah jembatan pendek. Kemampuannya untuk menangkis Lu Sheng yang jauh lebih kuat dengan satu pukulan membuktikan satu hal, ia telah menguasai rahasia pembangkitan kekuatan Wing Chun, yang mampu melipat gandakan kekuatannya sendiri berkali-kali lipat. Di tengah lapangan terbuka, Lu Sheng sudah mengesampingkan rasa jijiknya terhadap Xia Feng, dan dia juga membuat gerakan awal berupa gerakan tangan melingkar Wing Chun. Xia Feng tiba-tiba menyerbu ke depan Lu Sheng dan meninjunya di jantung. Xia Feng benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang, dan para siswa yang menonton terkejut lagi. Bang, 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 bang. Lu Sheng dan Xia Feng terlibat dalam pertempuran sengit, serangan dan pertahanan mereka cepat dan memukau. Pertarungan mereka bagaikan film kungfu yang telah diedit, sebuah tontonan yang sungguh spektakuler. Mustahil. Biksu itu sudah belajar lebih dari 3 tahun dan dialah orang paling berkuasa di sini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan orang itu? Kata seorang murid. Ya, apa anak itu benar-benar hanya belajar beberapa hari? Aku tidak percaya. Bagaimanapun aku melihatnya. Kata seorang siswa. Aneh. Mungkinkah orang itu benar-benar seorang guru tersembunyi yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Tapi kenapa? Seseorang bertanya-tanya. Terjadi banyak diskusi. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Xia Feng dan menganggapnya luar biasa. Liang Zhenchun tiba-tiba berkata, oh tidak. Lu Sheng pasti kalah. Tidak mungkin. Liang Xiao tidak percaya dengan apa yang dikatakan Liang Zhenchun. Di lapangan, Xia Feng tiba-tiba menerobos masuk ke gawang Lu Sheng yang terbuka dan mendaratkan pukulan keras di dadanya. Pukulan itu begitu cepat dan dahsyat, dengan kekuatan yang begitu dahsyat, sehingga tubuh Lu Sheng yang beratnya setidaknya 180 kg itu terlempar dari tanah sebelum akhirnya jatuh tersungkur.
Xia Feng memanfaatkan situasi tersebut dan menekan Lu Sheng yang baru saja terjatuh ke tanah dengan lututnya. Lalu meninju wajah Lu Sheng. Lu Sheng menutup matanya. Tinju Xia Feng berhenti tepat di atas wajahnya dan tidak menyerangnya lebih jauh. Seluruh tempat latihan tinju itu benar-benar sunyi dan sangat sunyi. Seorang pensiunan prajurit pasukan khusus yang telah belajar Wing Chun selama lebih dari 3 tahun dan merupakan pengawal profesional justru dikalahkan oleh seorang pria yang baru belajar Wing Chun selama beberapa hari. Siapa yang akan percaya hasil seperti itu? Xia Feng berdiri dan mengulurkan tangan ke Lu Sheng. Lu Sheng tertegun sejenak, tetapi akhirnya meraih tangan Xia Feng dan bangkit dari tanah. Terima kasih, kata Xia Feng sopan. Lu Sheng berkata, kenapa kamu bersikap sopan? Aku kalah, dan aku tidak membiarkanmu menang. Xia Feng tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Lu Sheng. Mari berteman. Kali ini, Lu Sheng tidak ragu-ragu. Ia mengulurkan tangan dan menjabat tangan Xia Feng, lalu menyeringai dan berkata, aku jarang tunduk pada orang lain, tapi kau salah satunya. Lu Sheng sebenarnya orang yang lugas dan tidak bisa menyembunyikan isi hatinya. Jika dia tidak menyukai seseorang, dia akan menyerangnya. Namun, jika dia menyukai dan mengagumi seseorang, orang itu akan mendapatkan persahabatannya. Tak ada perkenalan tanpa pertengkaran. Pepatah lama ini sangat tepat untuk Lu Sheng dan Xia Feng. Lu Sheng dan Xia Feng sedang mengobrol dan tertawa. Liang Zhenchun menarik Liang Xiao ke sudut terpencil dan berbisik, kau memintaku untuk menjadikan Xia Feng sebagai murid terakhirmu. Kurasa itu ide yang bagus. Pergilah dan uji pendapatnya dan lihat apa maksudnya. Liang Xiao terkekeh dan berkata, ayah, aku sudah lama bilang kalau ayah menemukan harta karun, tapi ayah tidak menyadarinya. Kalau ayah mau pergi, bilang saja, aku tidak mau pergi. Liang Zhenchun memelototi Liang Xiao. Dasar gadis bodoh, apa kau sengaja ingin membuatku marah? Kalau aku pergi dan memberitahu mereka, aku harus bagaimana? Ayahmu adalah pewaris sah aliran Wing Chun. Reputasi itu penting. Kalau aku sendiri yang membicarakannya dan mereka menolak, bagaimana mungkin aku bisa menghadapi siapapun kalau sampai ketahuan? Liang Xiao tersenyum dan berkata, baiklah, biarkan putriku melakukan hal semacam ini, tetapi kamu harus membuatkanku iga babi asam manis. Liang Zhenchun berkata dengan sedih, kamu hanya tahu cara makan, dan aku tidak melihatmu bertambah berat badan. Aku terlahir dengan nafsu makan yang baik. Aku bisa makan apa saja asalkan berat badanku tidak naik. Haha, baiklah, aku akan pergi dan menguji sikapnya. Tunggu kabar baikku. Liang Xiao berjalan menuju Xia Feng. Liang Zhenchun menyentuh dagunya. Senyum mengembang di bibirnya. Anak ini benar-benar keajaiban bela diri yang digambarkan dalam novel-novel bela diri. Jika aku menerimanya sebagai murid terakhirku, garis keturunan Wing Chun kita akan memiliki penerus yang sangat baik. Mungkin, tak akan mengejutkan melihat munculnya Master Ip Man lainnya. Meskipun sekarang abad ke-21, tradisi kungfu, inti Saripati nasional, masih berpegang teguh pada tradisi kuno, dan magang merupakan langkah penting. Xia Feng telah menunjukkan bakat yang luar biasa, dan Liang Zhenchun tertarik padanya dan ingin Xia Feng menjadi penerusnya. Tetapi prasyaratnya adalah Xia Feng menerimanya sebagai gurunya. Xia Feng, bisakah kamu membantuku? Liang Xiao menyela pembicaraan antara Xia Feng dan Lu Sheng. Tentu saja. Xia Feng bertanya, apa yang bisa saya bantu? Baiklah, ikut aku. Liang Xiao tidak mengatakan apa yang ingin dia lakukan untuk Xia Feng, tetapi berjalan menuju sebuah pintu. Xia Feng mengikuti Liang Xiao ke dalam ruangan. Di balik pintu terdapat kantor Liang Zhenchun. Ia terkadang tinggal di sana, jadi terdapat juga dapur dan kamar tidur. Liang Xiao membawa Xia Feng ke kantor Liang Zhenchun. Xia Feng tersenyum dan berkata, silakan duduk. Xia Feng berkata, kau tidak memintaku untuk... aku ingin meminta bantuanmu untuk mengganti embernya, kata Liang Xiao. Xia Feng melirik dispenser air di pojok ruangan, tempat seember air penuh berada. Lalu, ia menatap Liang Xiao, tampak terdiam. Liang Xiao tertawa datar. Oh, jadi semuanya sudah berubah. Maaf ya, aku ceroboh sekali. Baiklah, tidak perlu mengganti embernya, ayo ngobrol. Silakan duduk, aku akan mengambilkanmu segelas air. Tidak, duduk saja. Xia Feng duduk di kursi, bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin dia bicarakan denganku? Dia tampak begitu misterius. Liang Xiao menggeser kursi dan duduk di hadapan Xia Feng. Menatapnya tajam. Permisi, apa pekerjaanmu? Xia Feng berkata, saya punya studio tempat saya memproses suku cadang untuk beberapa perusahaan. Itu hanya bisnis kecil. Apakah kamu tidak pernah belajar seni bela diri sebelumnya? Tidak. Siapa lagi yang ada di rumah? Seorang adik perempuan. Dia pergi ke Kyoto untuk kuliah. Setelah menjawab pertanyaan ini, Xia Feng tiba-tiba tersenyum. Nona Liang, kenapa Anda menanyakan hal-hal ini? Katakan saja apa yang ingin Anda katakan secara langsung. Tidak perlu bertele-tele. Baiklah.
Kalau aku mengabdikan diriku untuk belajar seni bela diri dan meninggalkan studiomu, apakah kau bersedia? Tanya Liang Xiao ragu-ragu. Xia Feng berkata, bagaimana mungkin? Mempelajari seni bela diri hanyalah hobiku. Aku belum pernah berpikir untuk mencapai hal-hal hebat di dalamnya. Satu-satunya tujuanku mempelajari seni bela diri adalah untuk bisa membela diri. Begitukah? Raut kekecewaan muncul di mata Liang Xiao. Pada saat ini, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ternyata itu panggilan dari Ma Xiaoan. Xia Feng menjawab telepon. Halo, ini aku. Feng Zi, segera kembali. Suara Ma Xiaoan terdengar cemas. Xia Feng tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya. Apa yang terjadi? Seseorang datang untuk menghancurkan toko kami. Kamu. Telepon tiba-tiba terdiam. Xia Feng berdiri dan pergi. Nona Liang, ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan. Kita bicarakan lain kali saja. Halo, apakah Anda butuh bantuan? Tanya Liang Xiao. Xia Feng sudah berlari keluar pintu. Pusat kebugaran Wing Chun terletak tak jauh dari Thunder Horse Studio. Hanya 10 menit berkendara. Sebelum memarkir mobil, Xia Feng melihat sekelompok pemuda memegang pipa baja dan tongkat baseball mengelilingi pintu studio Feng Ma. Sementara Ma Xiaoan dan yang lainnya menjaga studio dengan peralatan seperti palu dan kunci pas. Tanah di depan studio dipenuhi batu bata, puing-puing, dan pecahan kaca, dan jelas bahwa kedua belah pihak sebelumnya pernah berkonflik. Xia Feng menginjak rem mendadak dan melompat keluar mobil tanpa mengeluarkan kunci. Ia berjalan cepat dan berteriak, apa yang ingin kau lakukan? Sekelompok besar pemuda segera mengalihkan pandangan mereka, masing-masing dengan ekspresi garang di wajah mereka. Pada saat ini, seorang pria keluar dari kerumunan. Ia berkepala botak dan berkalung-kalung emas setebal ibu jari di lehernya. Ia adalah Chen Chuanhu. Oh, bukankah ini bos Xia Feng? Chen Chuanhu berkata dengan nada sarkastis, baru saja, kau membawa batu bata di lokasi konstruksiku, dan dalam sekejap mata, kau sudah menjadi bosnya. Kau hebat. Xia Feng menatap Chen Chuanhu dengan dingin. Mengapa kamu di sini? Setelah Li Qinghua ditangkap, Chen Chuanhu juga ditangkap. Setelah itu, ia tidak lagi peduli dengan mereka berdua, dan tidak tahu di mana mereka ditahan. Namun, ia tidak menyangka Chen Chuanhu tiba-tiba muncul di hadapannya, dan membawa sekelompok anak muda untuk menghancurkan studionya. Ketika Ma Xiaoan dan yang lainnya melihat Xia Feng muncul, mereka ingin keluar dari studio, tetapi beberapa pemuda memblokir pintu dengan kasar. Chen Chuanhu terkekeh dingin. Menurutmu berapa lama mereka bisa memenjarakanku? 10 tahun atau 8 tahun? Kau mungkin berpikir aku akan dikurung selamanya, jadi kau tidak perlu membayar 10.000 yuan yang kau hutangkan padaku, kan? Jadi, kau di sini untuk meminta uang? Tanya Xia Feng. Chen Chuanhu berkata, aku bahkan tidak peduli dengan 10.000 yuan. Kemenangan dan kekalahanku dalam permainan mahjong dimulai dari 50.000. Aku datang ke sini karena kau menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Nah, tahukah kau siapa yang kau singgung? Xia Feng teringat dua orang Gu Kewen dan Hila Oki. Namun, dengan status Gu Kewen, mustahil baginya untuk berhubungan dengan sampah seperti Chen Chuanhu. Jika ia ingin menghancurkan studionya, ia bisa saja menyuruh pengawalnya melakukannya, tanpa perlu perintah Chen Chuanhu. Jika bukan Gu Kewen, maka Hila Oki lah yang melakukannya. Meskipun Chen Chuanhu juga seorang gangster, di mata orang seperti Hila Oki, ia tetaplah seorang bos kecil. Tidak heran jika Hila Oki mengirim Chen Chuanhu untuk membuat masalah. Memikirkan hal ini, Xia Feng bertanya ragu-ragu, apakah itu Hila Oki? Sialan, kau juga memanggil tuan ketujuh dengan namanya? Chen Chuanhu melambaikan tangannya, dan sekelompok pemuda segera bergegas dan mengepung Xia Feng. Melihat Xia Feng terkepung, Ma Xiaoan dan yang lainnya di studio bergegas keluar. Bentrokan pun terjadi, dan You Xiaohong tertimpa pipa baja di pahanya, lalu jatuh ke tanah. Seorang pemuda mengarahkan pipa baja ke arah Ma Xiaoan dan berkata dengan kejam, jaga perilakumu, atau aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping. Kecuali Ma Xiaoan, orang-orang lain di studio adalah orang-orang jujur yang bekerja keras mencari nafkah. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka langsung merasa malu dan tidak berani keluar. Xia Feng berteriak, Xiaoan, kalian tetap di dalam saja dan jangan keluar. Ma Xiaoan menghentakkan kakinya dengan marah. Sialan, aku sudah menelepon polisi, tetapi mereka belum datang. Panggil polisi? Hahaha. Chen Chuanhu mencibir, kantor polisi itu milikmu, kan? Mereka datang hanya karena kamu minta. Tenang saja, mereka sudah menerima panggilan polisi dan pergi untuk menangkap para PSK itu. Mereka tidak akan bisa datang ke sini untuk sementara waktu. Xia Feng berkata, jadi, kau sudah merencanakan semuanya. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Chen Chuanhu berkata, sederhana sekali. Kau pilih studio atau kakimu? Pilih salah satu. Kalau kau pilih kakimu,
Aku akan menyuruh orang-orangku menghancurkan studiomu. Kalau kau pilih studiomu, aku sendiri yang akan mematahkan kakimu. Mana yang kau pilih? Xia Feng berkata, aku ingin keduanya. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu kau akan bilang begitu. Ini mudah. Aku mau keduanya. Chen Chuanhu tiba-tiba meraung, ayo. Sekelompok pemuda menerkam Xia Feng seperti anjing gila, dan menyerangnya dengan pipa baja dan tongkat baseball. Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih pipa baja yang datang ke arahnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya yang sederhana dan mudah, ia langsung melepaskan pipa itu, menghalangi tongkat bisbol yang datang ke arahnya sedetik kemudian. Kemudian, ia memanfaatkan situasi tersebut dan menarik pemuda yang memegang pipa itu ke arahnya, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pipa dan tongkat bisbol yang menyerangnya dari belakang. Saat serangan dari belakang mereda, Xia Feng tiba-tiba melangkah maju dan meninju dada seorang pemuda. Pemuda itu menjerit kesakitan dan berjongkok di tanah sambil memegangi dadanya. Xia Feng melangkah maju dan melompat, menginjak bahu pemuda yang terkena pukulan di dada. Kemudian, dengan kekuatan tendangannya, ia melompat dan menendang pemuda itu hingga jatuh ke tanah. Bang, 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 bang. Xia Feng bergerak ke kiri dan ke kanan seperti ikan yang berenang di air. Kemanapun ia lewat, para pemuda itu dipukuli hingga jatuh ke tanah dengan memar di wajah dan hidung mereka. Seharusnya perkelahian antar kelompok, tetapi malah berubah menjadi perkelahian antar kelompok. Meskipun Chen Chuanhu membawa sekelompok pemuda, mereka sering berkelahi, tetapi mereka selalu menyerang orang biasa. Xia Feng adalah orang pertama yang muncul dengan kehebatan kungfu. Xia Feng berhasil melumpuhkan Lu Sheng, seorang pensiunan prajurit pasukan khusus yang telah berlatih Wing Chun selama lebih dari 3 tahun. Para pemuda ini bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, meskipun jumlah mereka lebih banyak, tak satu pun dari mereka yang mampu mengalahkan mata kirinya. Bang! Sebuah tusukan panjang menghantam perut seorang pemuda yang berdiri di depan Chen Chuanhu, memaksanya berjongkok di tanah sambil memegangi perutnya. Xia Feng mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya, menekan kepalanya ke lutut. Bang! Bunyi gedebuk teredam lainnya. Pemuda itu, wajahnya berlumuran darah, jatuh ke tanah, menggeliat dan meratap. Kamu tidak boleh bersikap lunak terhadap orang-orang ini. Jika mereka kejam, dia akan lebih kejam lagi. Pihak lain datang untuk membuat masalah. Kalau kita tidak menakut-nakuti mereka, mereka tidak akan pernah berhenti membuat masalah. Chen Chuanhu menatap Xia Feng dengan takjub, keringat dingin membasahi dahinya. Xia Feng yang ia kenal bukanlah Xia Feng yang dulu. Selama di penjara, Xia Feng telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anak buah Chen Chuanhu yang tersisa hanyalah beberapa pemuda yang menghalangi pintu masuk studio Feng Ma. Mereka semua menatap Xia Feng dengan ngeri. Begitu pula sekelompok besar rekannya yang tergeletak di tanah di belakangnya. Dalam imajinasi mereka, Xia Feng seharusnya dipukuli sampai mati seperti anjing. Tetapi sebaliknya, Xia Feng berdiri di depan mereka. Xia Feng berjalan menuju Chen Chuanhu dengan tatapan dingin. Chen Chuanhu buru-buru mundur sambil berteriak, "Sialan, apa kalian masih berdiri di sana? Ayo!" Seorang pemuda bergegas maju dan memukul kepala Xia Feng dengan tongkat baseball di tangannya. Sedetik kemudian, ia jatuh ke tanah, tongkat baseballnya pun jatuh. Jejak kaki berukuran 41 muncul di selangkangannya, dan alat reproduksinya akan berhenti berfungsi setidaknya selama sebulan. Silakan. Chen Chuanhu meraih lengan seorang pemuda dan mendorongnya ke arah Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangannya, dan pipa baja yang baru saja diangkat pemuda itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Dia berbalik dan lari. Dua pemuda yang tersisa saling berpandangan, lalu tiba-tiba menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri. Uang yang diberikan Chen Chuanhu hanya cukup untuk membeli rokok, minum alkohol, dan nongkrong di warnet. Uang itu tidak cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa demi Chen Chuanhu. Kini, hanya Chen Chuanhu yang tersisa. Ia pun mundur ke pintu studio Thunder Horse. Di belakangnya, sekelompok karyawan Thunder Horse yang marah, memegang kunci Inggris dan palu, siap memukulnya kapan saja. Dengan sekawanan serigala di belakangnya dan seekor harimau di depannya, Chen Chuanhu tidak punya cara untuk mundur. Sialan kau! Ma Xiaoan selalu menyimpan dendam terhadap Chen Chuanhu. Ia mengumpat, mengangkat kunci Inggris di tangannya, dan memukul bagian belakang kepala Chen Chuanhu. Xia Feng melangkah maju dan menendang. Kakinya menyentuh pipi Chen Chuanhu dan menendang kunci Inggris di tangan Ma Xiaoan. Feng Zi, kamu. Ma Xiaoan tidak mengerti mengapa Xia Feng melakukan ini. Xia Feng berkata, ini urusanku dan dia. Kau tidak ingin ikut campur. Dia tidak membiarkan Ma Xiaoan bertindak. Atau orang-orang dari studio Thunder Horse akan melakukannya karena dia tidak ingin mereka bermusuhan dengan orang-orang seperti Chen Chuanhu. Mereka adalah orang biasa, dengan orang tua dan anak-anak yang lanjut usia yang harus dinafkahi. Jika Chen Chuanhu membalas dendam kepada mereka di masa depan, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Ini juga alasan mengapa dia meminta Ma Xiaoan dan yang lainnya untuk tetap di studio sejak awal.
Dia ingin menangani masalah ini sendirian. Chen Chuanhu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, kau tidak berani memukulku? Kau takut aku akan membalas dendam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng menampar wajahnya. Bang! Dengan suara yang mengerikan, Chen Chuanhu terhuyung dan jatuh ke tanah. Xia Feng menendang perut Chen Chuanhu. Chen Chuanhu menjerit lagi dan meringkuk seperti udang. Xiao An, panggil polisi lagi, perintah Xia Feng. Ma Xiao An mengikutinya untuk mencari ponselnya, tetapi menemukan bahwa layar ponselnya telah dipecahkan oleh seorang pemuda dengan pipa baja. Cui Yong kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor 110. Xia Feng berjongkok di samping Chen Chuanhu dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambutnya. Chen Chuanhu, kau baru saja bilang aku tidak berani memukulmu, kan? Saya. Pah! Xia Feng bahkan tidak memberi Chen Chuanhu kesempatan untuk melanjutkan. Ia menamparnya 2 kali, masing-masing di kedua sisi wajahnya. Wajah bulat Chen Chuanhu menjadi semakin bulat dan berisi. Katakan padaku, siapa yang memintamu datang? Tanya Xia Feng. Ya, Chen Chuanhu tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya, takut Xia Feng akan menamparnya lagi. Kali ini, Xia Feng tidak menggambar Chen Chuanhu lagi. Meskipun ia menebak bahwa itu adalah Hilaoki, itu hanya tebakan. Ia ingin mendapatkan jawaban yang benar. Bicaralah. Xia Feng mengangkat tangannya. Itu aku. Chen Chuanhu tiba-tiba menjadi agresif entah kenapa. Itu aku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Memukulku sampai mati? Ayo, beraninya kau memukulku sampai mati? Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan, mencengkeram tulang rusuk terendah di dada Chen Chuanhu dengan jarinya, lalu menariknya ke atas. Ah, Chen Chuanhu tiba-tiba berteriak. Xia Feng tidak berhenti, ia terus menarik tulang rusuk itu ke atas. Chen Chuanhu berkeringat deras karena rasa sakit, dan wajahnya pucat pasi. Ia tak mampu menahannya lebih dari 10 detik sebelum akhirnya pingsan dan meratap. Ya, Hilaoki. Ternyata itu adalah Hilaoki. Xia Feng melepaskan tulang rusuk Chen Chuanhu dan menatap Chen Chuanhu yang meringkuk di tanah seperti anjing. Tetapi dia tidak merasakan kesenangan apapun di hatinya. Setelah Lin Bowen dan Lin Yaru datang ke sanggar kuda petir untuk membuat masalah, ia khawatir Gu Kewen dan Hilaoki akan mengejarnya. Maka, ia pergi ke sasana Wing Chun milik Liang Zhenchun untuk belajar Wing Chun. Kini, keputusan itu terasa bijaksana. Jika ia tidak mempelajari esensi Wing Chun dan mendapatkan peningkatan kekuatan yang begitu cepat, ia mungkin akan terbaring di tanah meratap. Namun, Chen Chuanhu hanyalah sosok kecil, dan sosok penting yang sesungguhnya belum muncul. Hilaoki dan Gu Kewen, yang keduanya memberinya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, adalah orang-orang yang harus ia hadapi. Bagaimana mungkin ia bisa bahagia dalam situasi seperti itu? Polisi akhirnya tiba, memeriksa situasi, lalu membawa Chen Chuanhu dan para pemuda yang terluka ke dalam mobil polisi. Namun, Xia Feng sudah bisa menebak hasilnya dalam 2 minggu. Seseorang seperti Chen Chuanhu akan kembali berjalan seperti kepiting di jalanan. Xia Feng juga pergi ke kantor polisi. Meskipun itu pembelaan diri, seluruh cerita perlu dijelaskan dengan jelas, tanggung jawab harus ditentukan, dan masalah ini perlu ditangani dengan hasil awal. Mereka yang perlu dikirim ke rumah sakit harus dikirim, dan mereka yang perlu ditahan harus ditahan. Semua ini membutuhkan waktu. Dan ketika ia meninggalkan kantor polisi, hari sudah mulai larut. Xia Feng tidak langsung pulang, melainkan berkendara ke studio Feng Ma. Studio Feng Ma masih buka, lampunya menyala. Saat Xia Feng keluar dari mobil, ia melihat Yao Xiaohong sedang menyapu sampah di dalamnya. Tumpukan besar batu bata dan puing-puing, beserta benda-benda pecah dan pecahan kaca, telah terbentuk di samping tempat sampah pinggir jalan. Di bawah cahaya lampu, Yao Xiaohong menyapu lantai studio dengan hati-hati menggunakan sapu dan pengki. Ia tampak normal saat berdiri, tetapi ia pincang saat bergerak. Xia Feng tiba-tiba teringat bahwa pahanya pernah dipukul oleh seorang pemuda dengan pipa baja, dan ia pun merasa khawatir. Ia bergegas masuk ke studio dan bertanya dengan cemas, Xiaohong, kakimu terluka, kenapa kamu masih bekerja? Yao Xiaohong baru menyadari kehadiran Xia Feng setelah ia mulai berbicara. Ia segera meletakkan sapu dan pengki. Kak Lei, kau di sini. Aku baik-baik saja. Aku akan mengambilkan segelas air untukmu. Xia Feng menariknya ke samping dan mendudukkannya di kursi. Duduklah. Aku tidak haus. Istirahatlah sebentar. Aku akan membersihkan diri. Yao Xiaohong lalu berkata, bagaimana mungkin? Seharusnya aku yang melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Ia mencoba berdiri, tetapi Xia Feng mendorongnya lagi. Ia tersenyum dan berkata, pekerjaan apa yang belum kulakukan? Dulu aku sama sepertimu. Selama aku bisa menghasilkan uang, aku akan melakukan pekerjaan kotor atau melelahkan apapun. Duduk saja diam, aku akan membereskannya, atau aku akan marah padamu. Trik ini berhasil. Yao Xiaohong menjadi patuh dan duduk tak bergerak di kursi, memperhatikan Xia Feng membersihkan rumah dengan mata terbelalak. Faktanya,
Yao Xiaohong hampir selesai membersihkan sebelum Xia Feng datang. Hanya menyisakan beberapa sudut. Xia Feng membersihkannya dalam 10 menit. Xia Feng datang ke sisi Yao Xiaohong dan bertanya dengan lembut, "Xiaohong, apakah kamu sudah ke dokter?" Yao Xiaohong menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ke dokter. Rumah sakit di kota besar biayanya sangat mahal." Ia tersenyum canggung. "Saya tidak sanggup menghabiskan uang sebanyak itu." Xia Feng mengerutkan kening. "Dasar bodoh, mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Kalau lukamu parah dan kau menunda perawatan, kau bahkan bisa mati. Untuk apa kau butuh uang? Untuk menghidupi orang tuaku dan untuk membiayai pendidikan adikku." Yao Xiaohong tampak sangat ceria. "Tidak bisakah kau memikirkan dirimu sendiri? Aku baik-baik saja, Kakak Feng Zi, aku sungguh." Saat Yao Xiaohong mengatakan ini, dia bergerak sedikit, menarik luka di kakinya, dan tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa hingga dia tidak bisa berbicara. Xia Feng bertanya dengan gugup, "Ada apa? Apa sakit sekali?" Yao Xiaohong ingin menyangkalnya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia mulai mengerang kesakitan. "Tidak, aku akan membawamu ke rumah sakit," kata Xia Feng. "Tidak, aku sungguh." Aduh. Yao Xiaohong tampak merasakan sakit yang lebih hebat. Xia Feng tidak peduli lagi. Ia menatap kaki kiri Yao Xiaohong yang terhantam pipa baja. Baju overall birunya lenyap seketika, dan pahanya yang montok dan bulat tiba-tiba terlihat di mata kirinya. Kaki kiri Yao Xiaohong bengkak dan merah di dekat pangkalnya. Benturan langsung pipa baja telah merobek kulit, meninggalkan luka merah dan meradang. Alis Xia Feng semakin berkerut melihat ini. Cedera seperti itu tidak berbahaya, tetapi jika tidak ditangani, bisa menjadi meradang, bernanah, atau bahkan bernanah. Namun, skenario terburuknya dapat menyebabkan nekrosis otot dan tetanus. "Kau terluka parah, dan kau masih bilang tidak serius?" tanya Xia Feng dengan nada mencela. "Kau bahkan belum melihat di mana aku terluka. Bagaimana kau tahu?" Yao Xiaohong menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Xia Feng kemudian menyadari ada yang keceplosan, dan melanjutkan, "Kamu kelihatan kesakitan sekali, aku bisa menebaknya. Bagaimana kalau begini? Sekarang sudah malam, dan dokter bedah mungkin sedang libur kerja. Aku akan pergi ke apotek dan membeli hidrogen peroksida dan kain kasa untuk membantumu mengatasinya. Dan amoksisilin juga. Kamu perlu minum obat antiinflamasi." Yao Xiaohong menjadi semakin penasaran. "Saudara Feng Zi, bagaimana Anda tahu semua ini?" "Tentu saja aku mempelajarinya dari buku. Kamu harus lebih banyak membaca buku saat tidak ada kegiatan dan mempelajari lebih banyak ilmu yang bermanfaat." "Baiklah, tunggu aku akan pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat untukmu." Xia Feng meninggalkan studio Feng Ma dan berjalan menuju apotek terdekat. Ia memang mempelajari ilmu kedokteran dari buku, tetapi itu hanya pengetahuan kedokteran dasar. Ia tidak pernah terpikir untuk menjadi dokter. Dan ia tidak memiliki kondisi yang dibutuhkan di dunia nyata, jadi ia tidak mendalaminya. Apotek sekarang menjual berbagai macam obat, dan Anda bisa membeli apapun yang Anda butuhkan dengan membayar atau menggesek kartu. Xia Feng segera membeli obat yang dibutuhkannya. Tetapi ketika ia kembali ke studio Feng Ma, Yao Xiaohong sudah pergi. Xia Feng datang ke pintu ruang dalam dan berkata, "Xiaohong, apakah kamu di sana?" "Baiklah, aku di sini, masuklah." Suara Yao Xiaohong terdengar agak aneh. Xia Feng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lampu di ruangan sempit itu redup. Yao Xiaohong berbaring di ranjang baja sederhana. Selimut tipis menutupi kakinya, tetapi kakinya yang terbuka terasa halus dan nyaman, tanpa kaos kaki. Wajahnya memerah di bawah cahaya, dan ia tampak malu dan gugup. Pemandangan di hadapannya membuat Xia Feng tertegun sejenak. Sambil memegang sekantong besar obat, ia bingung harus berbuat apa. "Kak Feng Zi, katamu, kau ingin membantuku mengobati lukaku. Kupikir aku tidak bisa melepas celanaku di luar dan membiarkanmu mengobatinya, kan? Jadi, aku masuk." Wajah Yao Xiaohong semakin memerah saat dia berbicara. Setelah selesai berbicara, tidak ada sehelai kulit pun di wajahnya yang tidak memerah. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia terbatuk kering, lalu berjalan ke ranjang kawat. Seorang gadis gunung, tentu saja, tidak bisa melepas celananya di depan umum. Jadi ia sudah melepasnya di kamar. Pasien sudah siap untuk perawatan, jadi apalagi yang bisa dilakukannya? Seorang dokter? Xia Feng dengan lembut mengangkat selimut yang menutupi kakinya, memperlihatkan sepasang kaki putih nan indah. Luka di kaki kirinya sangat terlihat, dan letaknya agak aneh, hampir mencapai celana dalamnya. Tatapannya tertuju pada luka itu, tetapi ia tak bisa menghindari melihat area yang sudah tua itu. Ia merasa sedikit malu dan menyesal telah menawarkan bantuan untuk mengobati lukanya. Seharusnya ia membawanya ke rumah sakit. Sungguh memalukan. "Kakak Lei?" Leher Yao Xiaohong memerah. Ia curiga Xia Feng sedang mengintipnya di suatu tempat. Maaf, aku sedang memikirkan cara untuk mengatasinya," kata Xia Feng dengan canggung. "Sudahkah kau memikirkannya?"
Senyum tersungging di bibir Yao Xiaohong. Ia sebenarnya tidak keberatan. Oke. Xia Feng mengeluarkan sebotol hidrogen peroksida dan menyemprotkannya 2 kali pada luka Yao Xiaohong. Hidrogen peroksida putih membasahi paha Yao Xiaohong, lukanya, dan kainnya. Aduh, sakit sekali. Yao Xiaohong meringis kesakitan saat hidrogen peroksida menembus dagingnya. Kamu sudah dewasa, tapi masih takut sakit? Sabar saja, nanti juga sembuh kok. Xia Feng menghiburnya sambil membersihkan lukanya dengan kapas. Yao Xiaohong menggertakkan giginya dan menyaksikan Xia Feng mengobati lukanya dengan air mata berlinang. Hatinya sangat tersentuh. Setelah membersihkan lukanya, Xia Feng menaburkan sedikit bubuk obat putih di atasnya sebelum membalut luka dan pahanya dengan kain kasa. Saat mengikat kain kasa, ia sedikit mengencangkannya, menyebabkan daging pahanya tenggelam, memperlihatkan celah di kain. Pada saat ini, keduanya terdiam dan suasana menjadi aneh. Baiklah, aku pulang dulu. Kamu istirahat saja. Aku beri kamu cuti beberapa hari. Kamu bisa kembali bekerja setelah lukamu sembuh. Xia Feng berkata bahwa dia tidak berani tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Saudara Feng Zi, aku bisa bekerja. Sungguh, aku tidak butuh liburan. Yao Xiaohong sedikit cemas. Xia Feng menarik selimut menutupinya, lalu menepuk bahunya. Kau membangkang lagi? Istirahatlah. Keadaan akan membaik. Xia Feng pergi, dan Yao Xiaohong terkikik sambil menutupi dirinya dengan selimut. Hidup akan selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Setiap kali mendengar Xia Feng mengatakan ini padanya, ia merasa sangat bahagia. Setelah menutup pintu mobil, Xia Feng masuk ke mobil dan melaju pulang. Namun, di persimpangan, ia tiba-tiba berubah pikiran dan membelokkan mobil menuju salon rambut Meizi Mei. Chen Chuanhu dikirim oleh Hilaoki. Sekarang Chen Chuanhu telah ditahan. Apakah Hilaoki akan membiarkannya begitu saja? Di mata orang seperti Hilaoki, aku mungkin hanya orang kecil yang tak berarti. Tapi karena aku telah melukai begitu banyak anak buah Chen Chuanhu hari ini, apakah dia masih akan menganggapku sebagai orang kecil? Ketika dia menyerangku lagi, akankah dia mengirim orang sampah seperti Chen Chuanhu? Tentu saja tidak. Dia ingin berurusan denganku, tapi aku bahkan tidak tahu latar belakangnya. Ini tidak akan berhasil. Xia Feng merenungkan hal-hal ini dalam benaknya sambil mengemudi. Adapun Hilaoki, sejauh ini dia hanya mengetahui satu nama, yang jelas itu tidak cukup. Siapakah Hilaoki? Di mana dia tinggal? Siapa orang-orang di sekitarnya? Xia Feng ingin tahu semua pertanyaan ini, tetapi ia tidak bisa begitu saja bertanya kepada siapapun di jalan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan bahwa Qin Xiang adalah orang yang paling tepat. Xia Feng pernah mengunjungi salon rambut Meizi Mei milik Qin Xiang sebelumnya. Meskipun ia menemukannya secara tidak sengaja, ia ingat rutenya dengan sempurna. Setengah jam kemudian, mobil polonya diam-diam mendekati salon tersebut. 500 meter dari salon, ia berhenti dan mengintip keluar jendela, mengamati salon dari kejauhan. Jarak 500 meter mungkin hanya akan memberikan pandangan yang samar bagi orang kebanyakan, tetapi bagi Xia Feng, jaraknya hanya 5 meter. Ia dapat melihat dengan jelas segala sesuatu dalam jarak 500 meter, bahkan produk kecantikan di etalase beauty. Ia dapat melihatnya dengan jelas. Xia Feng segera melihat Qin Xiang, yang sedang menata rambut seorang wanita. Rekannya, Alan, sedang memotong kukunya. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa, wanita itu jelas merupakan pelanggan tetap Qin Xiang. Xia Feng menutup mata kanannya, memperluas bidang pandang mata kirinya, lalu mengunci bibir Qin Xiang. Gerakan bibir Qin Xiang langsung terlihat jelas di matanya. Kak Hua, aku tidak bermaksud menyanjungmu, tapi kulitmu sungguh luar biasa. Jauh lebih baik daripada kulitku. Kalau kantung matamu dihilangkan, kau akan terlihat 5 tahun lebih muda. Suamimu pasti akan menerkamu seperti serigala. Qin Xiang menyanjung, lalu menambahkan, aku baru saja membeli sejumlah produk kecantikan dari Korea. Bagaimana kalau kau coba? Setelah membaca bahasa bibir di sini, Xia Feng melepaskan tangan yang menutupi mata kanannya, terlalu malas untuk membacanya lagi. Ia juga membiarkan mata kirinya kembali normal, mengistirahatkannya. Dalam kasus ini, memantau Qin Xiang tidak ada gunanya, dan kita harus mencari peluang lain. Setelah wanita itu selesai menata rambutnya, ia meninggalkan salon rambut Meizi Mei. Seharusnya ia adalah pelanggan terakhir Qin Xiang hari itu. Setelah wanita itu pergi, Qin Xiang menutup pintu. Siang-siang, kamu mau pulang atau ke rumah sakit? Tanya Alan. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku, lalu kembali, kata Qin Xiang. Apakah uangmu sudah cukup untuk operasi? Tanya Alan lagi. Qin Xiang mengerutkan kening. Masih agak pendek, tapi aku akan menemukan caranya. Jangan khawatir. Kembalilah dan buka toko besok pagi. Baiklah, selamat tinggal. Alan menaiki skuter listrik dan pergi. Qin Xiang juga menaiki sepeda motor Yamaha-nya,
melaju ke jalan masuk dan menuju ke sisi kiri jalan. Sebuah mobil polo merah menyala dan membuntuti. Beberapa ratus meter berlalu dalam sekejap mata. Mobil itu juga melaju ke sisi kiri jalan dan memperpendek jarak dengan sepeda motor Yamaha tersebut. Meskipun jaraknya semakin dekat, Xia Feng tetap menjaga polo sekitar 200 meter dari Yamaha, mengikutinya dari kejauhan. Qin Xiang adalah pencuri yang sangat waspada, sangat teliti, dan jauh lebih berpengalaman daripada orang kebanyakan, sehingga melacaknya bukanlah tugas yang mudah. Setelah sekitar 10 kilometer, Qin Xiang tiba di rumah sakit. Sebuah papan nama tergantung di pilar gerbang rumah sakit, bertuliskan Rumah Sakit Haizu Springfield. Xia Feng pernah mendengar tentang rumah sakit ini. Rumah sakit swasta ini mematok tarif yang jauh lebih mahal daripada rumah sakit umum, tetapi menawarkan layanan yang jauh lebih unggul. Ia tidak berkendara ke rumah sakit. Ketika Qin Xiang memarkir motornya dan berjalan menuju gedung rumah sakit, ia memarkir mobilnya di samping gerbang dan keluar. Qin Xiang melangkah masuk ke lobi rumah sakit. Seorang gadis kecil berseragam perawat di meja resepsionis menyambutnya dari kejauhan. "Kak Qin, Anda sudah di sini. Hadiah apa yang Anda bawa kali ini?" "Tidak. Mungkin lain kali. Aku akan membelikanmu sesuatu yang lezat lain kali," kata Qin Xiang sambil tersenyum, kucing kecil yang rakus. Perawat kecil itu cemberut dan bertanya, "Bisakah kamu menata rambutku nanti?" Perawat muda itu sulit dihadapi, tetapi Qin Xiang tetap sopan. Ia berkata, "Datanglah ke toko saya besok, saya akan melakukannya sendiri, gratis, oke?" "Baiklah, Suster Qin, Anda baik sekali." Perawat muda itu tersenyum. Qin Xiang berjalan melewati lobi dan memasuki lift. Xia Feng berjalan ke lobi dan memperhatikan angka-angka di dekat pintu lift. Lift berhenti di lantai 5. Xia Feng berjalan ke meja resepsionis dan bertanya sambil tersenyum, "Nona perawat, apakah Qin Xiang ada di sini? Apakah kamu kenal Qin Xiang?" Perawat muda itu menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Xia Feng mengangguk. "Ya, kami berteman. Bisakah kau memberitahuku apakah dia sudah ke sini? Aku sudah meneleponnya, tapi teleponnya tidak aktif. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kubicarakan dengannya." Perawat itu berkata, "Dia pergi menemui ibunya. Dia ada di bangsal 201 di lantai 5. Anda bisa menemuinya di sana." Xia Feng berkata, "Terima kasih. Ngomong-ngomong, ada apa dengan ibunya? Aku sudah bertanya padanya, tapi dia tidak pernah memberitahuku." Perawat muda itu berkata, "Ibunya menderita kanker rahim dan membutuhkan kemoterapi lalu operasi." Setelah jeda, ia menambahkan, "Anda seharusnya lebih menghiburnya. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan perawatan yang tepat waktu, tetapi biayanya agak mahal." "Berapa biayanya?" Xia Feng bertanya dengan santai. 500.000, kata perawat muda itu. "Oh, terima kasih. Saya akan ke atas dulu." Xia Feng meninggalkan meja resepsionis. Perawat muda itu memperhatikan Xia Feng masuk ke dalam lift dan bergumam dalam hati. Pria setampan itu bersama Qin Xiang. Ada apa dengan dunia ini? Untungnya, Xia Feng tidak mendengarnya. Kalau tidak, ia pasti sudah merinding. Setelah keluar dari lift, ia mendapati dirinya berada di koridor yang dipenuhi kamar-kamar pasien. Lampu neon di atas kepala memancarkan cahaya dingin. Tanpa ada orang lain di dalam, tempat itu terasa sangat sepi, dengan suasana dingin yang menyelimuti setiap sudut. Xia Feng segera menemukan kamar 201. Pintunya tertutup rapat, tapi itu sama sekali bukan halangan. Mata kirinya sedikit berkedut, dan pemandangan di dalam kamar itu pun terlihat. Ada 3 tempat tidur di bangsal itu, 2 terisi dan 1 kosong. Di tempat tidur dekat pintu terbaring seorang perempuan, berusia sekitar 50 tahun, sedang minum dari cangkir. Di tempat tidur di belakang bangsal, di bawah jendela, terbaring seorang perempuan yang tampak lebih muda, mungkin berusia 40-an, tetapi terbaring tak bergerak. Qin Xiang berdiri di samping tempat tidur di bawah jendela, memperhatikan perempuan itu. Perempuan itu jelas ibunya. "Qin Xiang, ibumu baru saja tertidur," kata pasien wanita yang sedang minum air. "Bibi Zhao, bagaimana kabar ibuku hari ini?" Suara Qin Xiang terdengar lebih lembut daripada suara wanita. Seorang pasien perempuan bernama Bibi Zhao berkata, "Kondisinya kurang baik. Beliau sangat khawatir dengan penyakitnya. Sebaiknya Anda membujuk ibu Anda dan memberinya lebih banyak konseling. Penyakit seperti ini membutuhkan sikap optimis. Jika Anda khawatir dan takut setiap hari, kondisinya hanya akan semakin parah." Qin Xiang berkata, "Aku akan mencerahkannya." "Dasar bodoh. Kamu seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibumu. Kamu seharusnya menutup tempat pangkas rambutmu untuk sementara waktu. Ibumu bahkan tidak punya teman di sini. Bagaimana mungkin dia bisa senang?" Wajah Qin Xiang dipenuhi rasa bersalah. Ia berkata, "Biaya pengobatan sangat mahal. Kalau aku tidak punya uang, bagaimana aku bisa membiayai pengobatan ibuku?" "Oh." Pasien perempuan bernama Bibi Zhao itu mendesah, meletakkan cangkir airnya, dan merangkak ke tempat tidur untuk tidur. Melihat ini,
Xia Feng membiarkan mata kirinya kembali normal. Ia mengulurkan tangan dan mendorong pintu bangsal hingga terbuka. Ketika Qin Xiang melihat Xia Feng muncul di pintu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu, ia berjalan ke arah Xia Feng dengan tatapan marah. Xia Feng mundur 2 langkah dan berdiri bersandar pada dinding koridor. Qin Xiang keluar dari bangsal, menutup pintu, dan tiba-tiba berbalik dan menendang dada Xia Feng. Xia Feng mengulurkan tangan dan dengan mudah menetralkan serangan Qin Xiang, lalu meraih pergelangan kaki Qin Xiang dan menariknya ke depan. Qin Xiang langsung tertarik ke dinding dan hampir terbentur. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan heran. Ia tidak mengerti mengapa Xia Feng tiba-tiba menjadi begitu kuat. Namun, keterkejutannya segera tertutupi oleh amarahnya. Ia menyikut wajah Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangannya untuk menopang sikunya, menggunakan kekuatannya untuk menyerap kekuatan tersebut, sekali lagi menetralkan serangan Qin Xiang. Ia kemudian mundur selangkah dan berkata, "Kalau kau mau bertarung, aku akan menemanimu. Ayo kita keluar. Ini rumah sakit, dan ibumu masih di bangsal. Apa kau mau membangunkannya dan membiarkannya melihat kita bertarung?" Kalimat ini berhasil dengan sangat baik. Qin Xiang langsung tenang dan tidak bertindak. Namun, matanya masih dipenuhi amarah. "Brengsek! Beraninya kau datang ke sini? Apa yang ingin kau lakukan?" Xia Feng berkata, "Mari kita bicara di tempat lain." Qin Xiang ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti Xia Feng ke tangga. Xia Feng berhenti di tangga dan bertanya langsung, "Apakah kamu kenal Chen Chuanhu?" Qin Xiang berkata, "Aku pernah mendengar tentangnya, tapi aku tidak begitu mengenalnya." Xia Feng berkata, "Hilaoqi mengirim dia dan anak buahnya untuk menghancurkan tokoku hari ini." Qin Xiang mencibir, "Aku sama sekali tidak terkejut. Seharusnya kau tahu konsekuensi melawan Hilaoqi. Lagi pula, kau telah menyinggung Gu Kewen, yang bahkan lebih mengerikan daripada Hilaoqi. Ada apa ini? Tokomu hancur, kan? Kudengar Chen Chuanhu punya banyak pengikut." Xia Feng menggelengkan kepalanya. Chen Chuanhu telah ditahan, dan semua bawahannya ada di rumah sakit. Toko saya masih beroperasi dengan baik. Apa? Qin Xiang menatap Xia Feng dengan heran. Xia Feng berkata, "Aku datang ke sini untuk menemuimu karena aku ingin tahu beberapa informasi tentang Hilaoqi, termasuk di mana dia tinggal." Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kalimatnya, Qin Xiang memotongnya, "Kau boleh pergi sekarang. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang situasi Hilaoqi. Aku juga memperingatkanmu, jika kau mengikutiku lagi atau datang ke sini untuk mengganggu ibuku, aku akan membunuhmu." Xia Feng tidak gentar menghadapinya. Ia berkata dengan tenang, "Kali ini, Hilaoqi mengirim Chen Chuanhu. Lain kali, mungkin kau yang akan melakukannya. Kau akan punya banyak kesempatan untuk melawanku. Aku membiarkanmu pergi terakhir kali, tapi lain kali aku tidak akan berbelas kasih." Dulu sangat sulit baginya untuk mengalahkan Qin Xiang, tetapi sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Qin Xiang sama sekali bukan tandingannya, seperti yang terlihat dari pertarungan tadi. Wajah Qin Xiang muram dan tidak yakin. Xia Feng berkata, "Aku tahu Hilaoqi punya sesuatu yang lebih baik darimu. Kalau dia terus memintamu bekerja untuknya, kau tak akan bisa menolaknya. Terakhir kali, kau lolos begitu saja, dan aku tidak melaporkanmu. Tapi lain kali, aku akan memastikan kau tak pernah kembali. Kalau kau masuk penjara, atau mati, apa yang akan terjadi pada ibumu?" Qin Xiang menggertakkan giginya dan berkata, "Aku memperingatkanmu, jangan gunakan ibuku untuk mengancamku." "Cerdaslah," kata Xia Feng tegas. "Pernahkah kau berpikir, kalau Hilaoqi bisa memanfaatkanmu untuk memerasmu sekali, dia bisa melakukannya lagi, dan seterusnya sampai kau tamat? Apa kau mau hidup dalam bayang-bayangnya seumur hidupmu? Sampai suatu hari kau terbunuh atau tertangkap polisi?" Qin Xiang tetap diam. Xia Feng telah menyentuh titik lemahnya. "Hilaoqi ingin membunuhku. Dia dan aku adalah musuh bebuyutan. Pernahkah kau dengar pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku?" Kata Xia Feng. "Apa maksudmu?" Xia Feng berkata, "Bagaimana kalau kau membantuku menjatuhkan Hilaoqi dan menghancurkan bukti yang ia miliki terhadapmu?" Qin Xiang tiba-tiba tertawa, "Kau pikir kau bisa mengalahkan Hilaoqi? Jangan konyol." Xia Feng berkata, "Kau boleh menertawakanku karena melebih-lebihkan kemampuanku, tapi aku sebenarnya memberimu kesempatan. Bahkan jika kau tidak membantuku, aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan dari saluran lain, dan kau akan menjadi umpan meriamnya sampai dia membunuhmu. Itu saja yang ingin kukatakan, kau boleh melakukan apapun yang kau mau." Setelah berkata begitu, ia menuruni tangga. "Tunggu." Qin Xiang tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Beri aku 200.000, dan aku akan membantumu menghadapinya." 200.000? Xia Feng tertegun. Qin Xiang berkata, "Saya sangat membutuhkan uang ini untuk kemoterapi ibu saya. Saya sudah menjual semua yang saya punya, tapi saya masih belum bisa mengumpulkan cukup uang untuk pengobatan. Beri saya 200.000 yuan, dan saya akan membantu Anda menangani Hilaoqi."
200.000 bukanlah jumlah yang kecil. Jika kau mau 200.000, apa yang bisa kau lakukan untukku? Xia Feng memiliki lebih dari 6 juta di tangannya, jadi tidak masalah baginya untuk mengambil 200.000. Namun, ia akan menggunakan uang itu untuk memulai perusahaan, dan ia belum berada di level orang kaya yang bisa dengan mudah memberi 200.000 kepada seseorang. Qin Xiang menatap Xia Feng. Apa yang kau inginkan dariku? Kalimat ini mengisyaratkan bahwa ia akan melakukan apapun untuk Xia Feng. Xia Feng berpikir, dia pernah melakukan banyak hal untuk Hilaoqi sebelumnya. Jadi dia pasti sangat mengenal Hilaoqi. Mungkin dia juga tahu kelemahan Hilaoqi dan beberapa hal yang mencurigakan. Meskipun 200.000 agak terlalu banyak, itu tidak masalah. Apalagi uang ini digunakan untuk mengobati penyakit ibunya. Coba pikirkan, kau tahu di mana menemukanku, kata Qin Xiang, lalu berbalik dan pergi. Tunggu. Kali ini Xia Feng yang menghentikannya. Setuju, aku akan membayarmu besok. Kita bertemu di mana? Tunggu panggilanku, kata Qin Xiang, dengan senyum menawan di wajahnya. Bagaimana kamu mendapatkan nomor teleponku? Aku tahu merek pakaian dalammu. Apa anehnya tahu nomor teleponmu? Tanya Qin Xiang. Xia Feng terdiam sesaat. Keesokan harinya, Xia Feng menarik 200.000 yuan dari bank dan membawanya ke studio Feng Ma. Para staf di studio Feng Ma sudah mulai bekerja. Meskipun usahanya kecil, mereka bekerja sangat keras. Yao Xiaohong benar-benar tidak mendengarkannya dan beristirahat. Ia mengambil kuas dan penggaris untuk menggambar pola pada plat baja agar Emma Xiaoan dan yang lainnya lebih mudah memotong dan mengambil bahan, serta menghemat waktu. Melihat ekspresi seriusnya, Xia Feng tiba-tiba teringat adegan perban lukanya tadi malam. Paha yang seputih salju dan lembut itu, dan celah yang terbuka akibat perban itu. Aku benar-benar harus menemukan seorang wanita. Aku selalu sangat sensitif. Ini sungguh tidak baik. Xia Feng menggelengkan kepalanya, dan dengan senyum masam, ia menyingkirkan bayangan menawan itu dari benaknya. Ini bukan pertama kalinya ia berpikir untuk menemukan seorang wanita, tetapi sepertinya itu hanya slogan. Menemukan wanita yang dicintai dan bersamanya bukanlah tugas yang mudah. Lalu, entah kenapa ia teringat Shen Tutianyin, perempuan yang berdiri tegak dan gagah, Mbak Ratu Kerajaan. Ia tersenyum kecut lagi, berpikir dalam hati, aku sering memikirkannya tanpa alasan yang jelas. Mungkinkah dia perempuan yang kuinginkan? Kau bercanda. Kau benar-benar tak tahu diri. Yao Xiaohong adalah orang pertama yang melihat Xia Feng masuk ke studio. Ia berdiri dan berkata, Kak Lei, aku akan membuatkanmu teh. Xia Feng bertanya, bukankah aku sudah bilang padamu untuk istirahat? Kenapa kamu bekerja lagi? Yao Xiaohong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya tidak melakukan pekerjaan berat, saya hanya menggambar beberapa contoh, tidak ada bedanya dengan beristirahat. Hati-hati dan jangan sampai terluka lagi, Xia Feng memperingatkan. Ya. Yao Xiaohong menjawab dan pergi membuat teh untuk Xia Feng. Emma Xiaoan dan yang lainnya menyapa Xia Feng, yang balas tersenyum. Kejadian kemarin memang berdampak pada mereka, tapi hidup ya hidup. Mereka adalah tipe orang yang perlu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, jadi pekerjaan adalah prioritas utama mereka. Tidak ada hal lain yang penting bagi mereka. Yao Xiaohong membuat teh untuk Xia Feng dan kembali menggambar pola pada plat baja. Sebelum Xia Feng sempat menyesap tehnya, telepon genggamnya berdering. Telepon itu dari Qin Xiang. Suaranya lembut dan tajam, sungguh feminin. Xia Feng, aku akan menunggumu di kedai teh Jushanyuan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Xia Feng menutup telepon dan berjalan keluar. Emma Xiaoan mendekat dan memegang tangan Xia Feng, merendahkan suaranya dan berkata, Feng Zi, apa yang sedang kamu lakukan? Xia Feng berkata, tidak ada. Emma Xiaoan berkata kalau kamu punya masalah, cerita saja padaku. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bantu aku mengelola studionya saja. Aku sibuk dengan proses pendaftaran perusahaan akhir-akhir ini. Mulai sekarang, kita akan lebih dari sekadar studio. Emma Xiaoan tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, benarkah? Bagus sekali, kau harus memberiku posisi sebagai direktur bengkel. Kalau tidak aku tidak akan pernah melepaskanmu. Xia Feng tertawa dan berkata, hanya ini yang bisa kau capai? Apa kau puas menjadi direktur lokakarya? Aku akan mengangkatmu menjadi wakil presiden. Emma Xiaoan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak cocok untuk peran itu. Aku tidak bisa. Aku hanya akan menjadi direktur bengkel. Xia Feng menepuk bahu Emma Xiaoan dan berkata, jangan beritahu mereka tentang ini untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk memberitahu mereka ketika sudah ada kemajuan. Kalau tidak, kalau kamu tidak menyelesaikannya, orang-orang akan menertawakanmu. Aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku bukan orang yang banyak bicara, kata Emma Xiaoan. Xia Feng mengangguk dan meninggalkan studio. Emma Xiaoan mengantar Xia Feng keluar dari studio dan berbalik sambil tertawa. Tahukah kamu?
Feng Zi berencana untuk mendirikan perusahaan. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi pendiri dan veteran perusahaan. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai di studio Feng Ma, dan suasananya sangat meriah. Duduk di dalam mobil polonya yang lusuh, Xia Feng memperhatikan Emma Xiaoan dan yang lainnya bersorak. Ia menggelengkan kepala, menyalakan mesin, dan melaju ke halaman rumah, menuju Taman Jushan. Ia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Emma Xiaoan, tetapi itu demi kebaikan Emma Xiaoan sendiri. Berurusan dengan Hilaoki adalah masalah yang sangat berbahaya, dan ia tidak ingin Emma Xiaoan terlibat. Jadi, itu hanyalah kebohongan putih untuk menipunya. Sebelum sampai di Taman Jushan, Xia Feng menerima telepon lagi. Kali ini, bukan dari Qin Xiang, melainkan dari nomor tak dikenal. Halo, apakah ini Tuan Xia? Suaranya seorang wanita, lembut dan ramah. Ini aku. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Xia Feng tidak tahu suara siapa itu, dan dia agak penasaran. Wanita itu berkata, tidak bisakah kau mengenali suaraku? Aku Liang Xiao, apakah kau ingat aku? Oh, ini Nona Liang. Tentu saja saya ingat Anda. Halo, ada yang bisa saya bantu? Xia Feng terkejut karena Liang Xiao meneleponnya. Liang Xiao berkata tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya mengapa kamu tidak datang ke Sasana Tinju untuk berlatih hari ini. Xia Feng berkata, maaf, ada urusan penting di studio hari ini, jadi saya tidak bisa pergi. Saya akan datang besok. Baiklah. Ngomong-ngomong, apa kau sudah memikirkan apa yang kukatakan kemarin? Kata Liang Xiao. Xia Feng teringat bahwa sebelum meninggalkan Sasana Wing Chun kemarin, Liang Xiao memanggilnya ke kantor Liang Zhenchun dan memintanya untuk mempertimbangkan meninggalkan studio dan fokus sepenuhnya pada Wing Chun. Sepertinya inilah alasan sebenarnya Liang Xiao menelepon. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, ini bukan masalah kecil. Bagaimana, Nona Liang? Izinkan saya memikirkannya lebih lama, dan kita bisa membicarakannya nanti. Oke? Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa besok, kata Liang Xiao. Selamat tinggal, Nona Liang. Xia Feng menutup telepon. Dia bilang sedang mempertimbangkannya, tapi itu hanya komentar sopan. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seniman bela diri sejati. Xia Feng sudah tidak asing lagi dengan Taman Jushan. Di sanalah ia menguntit Li Qinghua dan merekam video untuk memaksa Chen Chuanhu tunduk. Itu juga pertama kalinya ia menggunakan kemampuan clairvoyance-nya untuk menyelesaikan masalah. Memasuki lobi, Xia Feng segera melihat Qin Xiang di sebuah ruangan pribadi. Ia tercengang. Qin Xiang mengenakan celana pensil wanita dan kaos oblong berpotongan rendah. 2 titik merah kecil di dadanya yang mulus tampak mencolok. Dengan pakaian ini, ditambah dengan wajah yang lebih feminin daripada yang lain, ia benar-benar tampak seperti iblis. Xia Feng menarik pandangannya dan memasuki ruang pribadi tempat Qin Xiang berada. Qin Xiang melirik tas kerja yang menggembung di tangan Xia Feng dan berkata, kamu benar-benar membawa uang. Xia Feng duduk berhadapan dengan Qin Xiang dan meletakkan tas kerjanya di meja kopi. Pernahkah kau berpikir, jika aku mengambil uangmu tapi tidak melakukan apapun untukmu, uangmu akan terbuang sia-sia? Tanya Qin Xiang. Xia Feng mendorong tas itu di depan Qin Xiang dan berkata dengan tenang, karena aku sudah menjanjikan 200.000, aku tidak takut kau akan menipuku. Bahkan, jika uang ini bukan untuk pengobatan ibumu, aku tidak akan memberikannya padamu. Jika kau ingin menipuku, kau bisa mengambil uang itu dan pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Qin Xiang membuka resleting tasnya dan melihatnya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil tas itu dan berjalan keluar. Xia Feng hanya duduk di sana tanpa melihat Qin Xiang. Ketika mereka sampai di pintu ruang pribadi, Qin Xiang tiba-tiba berbalik. Ia duduk di sofa sambil tersenyum, kamu benar-benar sabar. Apa kamu tidak khawatir aku akan mengambil uangmu dengan cuma-cuma? Xia Feng berkata, jika kau benar-benar melakukannya, maka kau benar-benar bodoh. Aku membantumu, bukan memanfaatkanmu. Qin Xiang tersenyum dan berkata, kamu sungguh orang yang istimewa. Terima kasih atas uangmu. Uangmu sungguh sangat penting bagiku. Gunakan uang ini untuk mengobati penyakit ibumu. Dialah yang paling membutuhkannya, kata Xia Feng. Jangan khawatir. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Aku tidak akan menggunakannya sembarangan. Setelah jeda, Qin Xiang melanjutkan, aku sudah memikirkannya semalaman, dan aku sudah memikirkannya dengan matang. Kita memang berada di perahu yang sama. Aku akan membantumu, apa yang ingin kau lakukan? Xia Feng berkata, ceritakan tentang Hilaoki dulu. Aku ingin mengenalnya lebih baik. Dia anjing yang dibesarkan oleh keluarga Gu, kata Qin Xiang. Xia Feng sedikit terkejut. Ia mengira Hilaoki membantu Gu Kewen hanya karena menerima uang darinya, tetapi ia tidak menyangka Hilaoki memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Gu. Qin Xiang melanjutkan, untuk membahas Hilaoki, kita harus mulai dengan keluarga Gu. Saya yakin Anda tahu bahwa keluarga Gu adalah keluarga besar di Kyoto.
Grup utara yang dikelola keluarga Gu memiliki nilai pasar puluhan miliar dan mencakup berbagai bidang. Tapi Anda tidak tahu bahwa keluarga Gu sebenarnya meraup keuntungan besar di sini. Kakek Gu Kewen sebenarnya adalah tokoh di dunia bawah. Tidak satu sen pun dari modal awal keluarga Gu yang bersih. Orang-orang keluarga Gu selalu kejam dalam tindakan mereka. Tidak ada pesaing bisnis yang bersaing dengan keluarga Gu yang berakhir baik. Tidak ada yang tidak takut pada keluarga Gu. Xia Feng teringat Liu Ying, korban lain dari ekspansi modal keluarga Gu. Sebelumnya, ia tidak mengerti mengapa seorang wanita muda kaya seperti Gu Kewen rela melakukan cara keji seperti itu untuk merebut perusahaan dan hak paten Liu Ying. Namun, setelah mendengar kata-kata Qin Xiang, ia akhirnya mengerti. Seorang gangster yang naik ke puncak dengan menginjak mayat orang lain, mungkinkah keturunannya menjadi orang baik? Qin Xiang melanjutkan, ayah Hilaoqi dulunya adalah salah satu anak buah Gu Dingshan. Ia kemudian tertembak demi Gu Dingshan dan meninggal. Sejak saat itu, Hilaoqi menjadi antek keluarga Gu, bekerja untuk keluarga Gu. Dengan dukungan keluarga Gu, tak seorang pun di Haizu berani meremehkan Hilaoqi. Ia juga merajalela di negeri ini, sering menindas pria dan wanita, tetapi banyak orang tidak berani menentangnya. Xia Feng bertanya, dia telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan polisi tidak dapat berbuat apa-apa padanya? Qin Xiang tersenyum pahit. Polisi pun harus punya bukti untuk menangkap seseorang. Bagaimana mungkin mereka menangkap seseorang tanpa bukti? Hilaoqi sangat licik. Dia sendiri tidak pernah berbuat jahat. Selalu bawahannya yang melakukannya. Sama seperti saya, dia punya pengaruh atas saya. Dia meminta saya mencuri paten Liu Ying, jadi saya terpaksa melakukannya. Kalau saya ditangkap, beranikah saya bilang itu perintahnya? Gaya Hilaoqi tampaknya dipelajari dari keluarga Gu. Setiap kali Gu Kewen ingin berbuat jahat, ia meminta Hilaoqi melakukannya, dan ia sendiri tidak akan kesulitan. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, apa pengaruhnya terhadapmu? Qin Xiang menatap Xia Feng, mengamati sesuatu. Xia Feng tersenyum dan berkata, kita bisa dianggap teman sekarang, kan? Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak perlu memberitahuku. Qin Xiang menghela napas, lebih baik kau tahu daripada Hilaoqi tahu. Setelah jeda, ia melanjutkan, aku pencuri. 2 tahun lalu, aku merampok sebuah toko emas. Sebelum melakukan kejahatan itu, aku tidak tahu itu toko emas milik Hilaoqi. Proses kejahatanku terekam oleh kamera pengawas yang tersembunyi dengan baik. Meskipun aku bertopeng, dia masih bisa menemukanku. Namun, dia tidak menelepon polisi, melainkan memberiku salinan videonya. Sejak saat itu, setiap kali dia ingin mencuri sesuatu, dia memintaku untuk mencurinya. Kamu sangat terampil. Pernahkah kamu berpikir untuk mencuri video itu? Qin Xiang tersenyum getir. Apakah ada gunanya mencurinya? Kalau dia tahu itu aku, dia pasti akan menyuruh seseorang membunuhku. Lebih baik hidup daripada diperalat olehnya. Di mana dia tinggal? Qin Xiang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan selembar kertas cetak dari tas bahu mewah dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Xia Feng memeriksanya. Di sana tercantum alamat rumah Hilaoqi, nama dan usia anggota keluarganya, serta informasi tentang beberapa pengawal pribadinya. Informasi itu sangat rinci. Bagaimana kau ingin menghadapinya? Tanya Qin Xiang ragu-ragu. Aku belum punya rencana, jadi cukup sampai di sini saja untuk saat ini. Kalau aku butuh bantuan, aku akan menghubungimu. Xia Feng menyimpan kertas cetaknya. Baiklah, aku akan ke rumah sakit untuk membayar tagihan. Sampai jumpa. Qin Xiang pergi sambil membawa tasnya. Xia Feng masih duduk di ruang pribadi, tenggelam dalam pikirannya. Hilaoqi sebenarnya anjing dari keluarga Gu. Keduanya sama saja. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Meskipun tahu alamat rumah Hilaoqi dan situasi keluarganya, Xia Feng masih bingung bagaimana menghadapi Hilaoqi. Ia tak mungkin begitu saja menyelinap ke rumah Hilaoqi dan membunuhnya, kan? Ia tak mungkin menculik putra Hilaoqi yang masih SMP, kan? Lagi pula, ia bukan orang jahat dan tak akan melakukan hal seperti itu. Ia sempat berpikir untuk menyelinap ke rumah Hilaoqi dan mencuri bukti kejahatan Hilaoqi. Tetapi Qin Xiang berkata bahwa Hilaoqi sendiri tak pernah berbuat salah. Kalau begitu, seberapa besar kemungkinan ia mencuri bukti kejahatan Hilaoqi? Namun, kali ini bukan tanpa hasil. Berteman dengan Qin Xiang juga merupakan sebuah keuntungan. Langkah pertama untuk menghadapi Hilaoqi juga telah diambil. Setelah duduk di ruang pribadi sebentar, Xia Feng membayar tagihan, meninggalkan Jushan Garden, dan kembali ke Feng Ma Studio. Begitu Xia Feng keluar dari mobil, ia melihat 2 orang asing di studio, sedang mengobrol dengan Emma Xiaoan. Ia mengamati mereka. Mereka berdua mengenakan setelan jas dan membawa tas kerja, tampak sangat bergaya. Ia penasaran, siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di studio? Emma Xiaoan melihat Xia Feng dan menyapanya. Lei, Bos Feng? Ada yang ingin membicarakan bisnis denganmu. Ia lalu berkata kepada 2 pria berjas itu pemilik studio kami, Xia Feng.
Kalian bisa bicara dengannya. Hehe, aku tidak bisa memutuskan. Ternyata mereka adalah dua klien yang tidak dikenal, dan Xia Feng pun pergi untuk menyambut mereka. Sejak perselisihannya dengan Qi Jingqiu, bisnis Lei Emma Studio menjadi lesu, nyaris tidak beroperasi, dan hanya menghasilkan sedikit keuntungan. Mendapatkan klien baru tentu saja merupakan hal yang baik. Ketika kedua pria berjas itu mendengar bahwa itu adalah Xia Feng, pemilik Feng Ma Studio, mereka menghampirinya dengan senyum di wajah mereka dan menyapa Xia Feng. Nama saya Yo Wei, dan ini rekan saya, Jiang Xin. Seorang pria berjas, yang memperkenalkan dirinya sebagai Yo Wei, berkata sambil tersenyum, kami dari Kyoto, mewakili Shenzhou Industrial Group. Xia Feng belum pernah bertemu Jiang Xin maupun Yo Wei sebelumnya, dan ia juga belum pernah mendengar siapapun menyebut nama mereka. Penyebutan Yo Wei tentang Shenzhou Industrial Group juga merupakan hal baru baginya. Ia merasa semakin bingung, berpikir dalam hati, jika itu adalah perusahaan di kota Haizu atau daerah sekitarnya yang mencari saya untuk memproses suku cadang dan memesan, itu wajar saja. Tapi Kyoto berjarak ribuan mil, dan saya belum pernah menghubungi Shenzhou Industrial Group. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai di sini? Seolah menebak apa yang dipikirkan Xia Feng, Jiang Xin berkata, begini, Tuan Xia, kami di sini untuk melakukan sesuatu. Bukankah kamu di sini untuk membicarakan bisnis? Xia Feng merasa sedikit kecewa, tetapi dia tetap tenang dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Jiang Xin membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah tas kain yang terbungkus rapi. Ia membuka tas kain itu lagi, memperlihatkan sebuah bagian. Xia Feng tercengang ketika melihat bagian yang terbungkus kain itu. Bagian ini adalah bagian mesin presisi yang awalnya ia buat untuk Dongfang Heavy Industry, yang menghasilkan jutaan pertamanya. Ia mengingat setiap detail kesepakatan itu dengan jelas, dan tentu saja, ia tidak akan pernah melupakan bagian mesin presisi yang ia buat sendiri. Tuan Xia, apakah Anda masih ingat bagian ini? Jiang Xin tampak sangat sopan. Xia Feng mengangguk. Tentu saja aku ingat bagian yang kubuat untuk Dongfang Heavy Industry ini. Tapi bagaimana bisa berakhir di sini? Yo Wei melanjutkan, itulah sebabnya kami di sini. Kami menugaskan Dongfang Heavy Industries untuk memproses komponen yang sedang Anda kerjakan, dan komponen itu sangat penting. Anda mungkin tahu bahwa komponen mesin presisi seperti ini tidak dapat diproses di dalam negeri saat ini karena blokade teknologi yang diberlakukan oleh Eropa dan Amerika Serikat. Tapi Anda berhasil, dan Anda sungguh luar biasa. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau tidak datang dari Kyoto untuk memujiku, kan? Jiang Xin berkata, Tuan Xia, Anda bercanda. Kami di sini untuk membuktikannya dan ini juga akan menguntungkan Anda. Anda seharusnya mengerti apa yang saya bicarakan. Xia Feng bertanya, apakah kau ingin aku membuat yang lain untuk membuktikannya padamu? Jiang Xin berkata, ya, tapi saya berjanji, selama Anda membuktikan bahwa Anda benar-benar dapat memproses komponen mesin presisi seperti itu, Anda tidak akan pernah kekurangan pesanan di masa mendatang. Hati Xia Feng sudah dipenuhi kegembiraan, tetapi ia berhasil tetap tenang. Ia berkata, sebelum saya bertindak, bolehkah saya bertanya? Silakan bicara. Yo Wei juga tampak sangat sopan. Xia Feng berkata, saya memproses komponen-komponen itu untuk Dongfang Heavy Industry. Dongfang Heavy Industry tidak akan pernah mengungkapkan hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana Anda tahu itu saya? Yo Wei tersenyum. Sederhana saja. Tiongkok tidak punya peralatan atau bakat. Kami selalu berpikir Dongfang Heavy Industries tidak bisa memprosesnya, tetapi mereka mengirimkannya tepat waktu. Tentu saja, kami harus mencari tahu alasannya. Setelah menerima suku cadang dari Dongfang Heavy Industries, kami menugaskan departemen terkait untuk menyelidiki. Hal seperti ini tidak sulit diselidiki. Lagi pula, banyak orang di Dongfang Heavy Industries yang tahu tentang ini. Kami menemukannya. Dan kemudian, ya, inilah kami. Keraguan Xia Feng akhirnya terjawab. Sekilas, masalah ini tampak agak aneh, tetapi penjelasan Yo Wei membuatnya tampak logis. Ning Yuanshan, ketua Dongfang Heavy Industries, telah berulang kali menyatakan pentingnya komponen-komponen tersebut, bahkan menawarkan hadiah 1 juta yuan. Jadi, dengan kesimpulan Shenzhou Industrial Group bahwa Dongfang Heavy Industries tidak dapat memproduksi komponen-komponen penting tersebut, dan setelah Dongfang Heavy Industries mengirimkannya tepat waktu, bagaimana mungkin mereka tidak penasaran dan menyelidikinya? Setelah diselidiki, kehadiran Shenzhou Industrial Group menjadi tidak terlalu mengejutkan. Jiang Xin berkata, Tuan Xia, tolong tunjukkan pada kami keahlian Anda yang luar biasa. Xia Feng mengangguk. Tentu saja, tapi aku tidak punya bahan seperti itu di sini. Aku hanya bisa mengolahnya dengan bahan biasa. Kami tidak membutuhkan materi Anda. Kami punya yang berkualitas. Yo Wei juga membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah tas kain, dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Di dalam tas kain itu terdapat sepotong logam paduan, material yang sama yang digunakan dalam komponen mesin presisi di Dongfang Heavy Industry. Xia Feng mengambil logam tersebut dan berjalan ke mesin bubut CNC. Pertama-tama,
Ia mengerjakan benda kerja tersebut, lalu mengubah mesin bubut ke mode manual, menggunakan penglihatan mikroskopis mata kirinya untuk memotong dan memolesnya secara bertahap hingga mencapai presisi yang dibutuhkan. Seluruh proses, mulai dari menyalakan mesin hingga menyelesaikan proses pemesinan, memakan waktu setengah jam. Xia Feng menyerahkan bagian yang sudah diproses kepada Yo Wei dan berkata, "Kamu bisa memeriksanya." Yo Wei memandangi bagian-bagian yang telah diproses Xia Feng dan berkata dengan kagum, "Kamu bahkan tidak perlu gambar atau spesifikasi, dan kamu menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Sungguh menakjubkan." Jiang Xin mengeluarkan alat uji dan mengambil bagian itu dari tangan Yo Wei untuk diuji. Instrumen di tangan Jiang Xin sangat canggih, seperti pemindai inframerah. Pemindaian tunggal pada satu komponen mengungkapkan berbagai macam data. Xia Feng belum pernah melihat peralatan pengujian seperti itu di industri berat Dongfang. Jiang Xin segera menyelesaikan pemeriksaan bagian-bagian itu. Tak dapat menyembunyikan kegembiraannya, ia terkekeh dan berkata, "Sepertinya kita telah menemukan orang yang tepat. Tuan Xia, Anda sungguh orang yang luar biasa." Para karyawan Feng Ma Studio juga tersenyum, dan masing-masing dari mereka tampak sangat bersemangat. Xia Feng bertanya, "Apakah Anda masih membutuhkan komponen seperti ini?" Yo Wei tersenyum dan berkata, "Kami tidak hanya membutuhkan bagian-bagian seperti ini, kami juga membutuhkan Anda sebagai seorang manusia." Jiang Xin dengan hati-hati memasukkan komponen-komponen yang telah diproses Xia Feng ke dalam tas kerjanya dan berkata, "Tuan Xia, apakah Anda tertarik bergabung dengan grup Norinco kami? Gajinya terserah Anda. Selama permintaan Anda tidak terlalu tinggi, kami dapat memenuhinya. Gajinya terserah Anda." Berapa banyak perusahaan di dunia yang menawarkan kondisi seperti itu? Ketika Xia Feng mendengar Jiang Xin menawarkan persyaratan seperti itu, dia benar-benar tergoda sejenak.